Sip. Halo, Om Firdaus. Baru join? Yes, baru join, Pak. Oke, sip. Sedang bekerja di ketinggian. Wah, Om Wisnu hati-hati. Ini ngeri ini teman-teman ini kerjaan ini. Ada yang lagi di lokomotif, ada yang di ketinggian gitu kan. Iya. Resiko semua kerjaan. Kerjaan ngeri-ngeri semua ini. Dua menit lagi. Nggak usah live di YouTube lah ya. Ada recordingnya ini nanti. Recordingnya baru kita upload ke YouTube lah. Ini saingan MPL itu Pak, kalau di YouTube. View-nya. Kasih judulnya MPL aja biar clickbait. MPL tim informatika Unsia gitu kan, the winner. Gitu. Rahasia juara MPL. Clickbait judulnya. Pasti tonton bimbingan akademik. Langsung dislike. Di report langsung channelnya. Dislike-nya langsung berapa ribu itu. Di report Pak biar ketutup langsung channel informatika. Aduh. Di ban sama YouTube. Ntar saya mau minta ajarin Mas Ajang nih buat jadi konten kreator sama YouTuber nih. Pengen juga, cuma belum sempet. Podcastnya tuh. Boro-boro mikirin begituan, mikirin informatika aja nggak kelar-kelar. Ayolah yang di Jabotabek, kapan-kapan ngopi kayak ke puncak kemana, udah suntuk banget mau meledak ini kepala. Kemarin nih Sukabumi Pak. Oh gitu. Kayaknya sama waktu naik gunung ya? Iya. Ntar dulu ngurusin badan dulu, berat. Emang akhir tahun nggak tutup Mas Dani? Enggak dari kemarin juga. Ya. Makanya biasa kan kalau ini tutup kan? Aman sih. Aman. Yang penting sebelum akhir aja. Pergantian tahun ya? Pergantian tahun. Kalau Jawa Tengah tuh kan sering tutup kan gunungnya, Gunung Slamet. Kalau ke arah resminya, ke jalan resminya tutup. Tapi kalau saya jalan itu, jalan kuncian. Orang situ ya, orang situ. Besok balapan lah, saya ke Gunung Sahari lah, cepat-cepatan mana. Gunung Sahari naik mobil ya Pak? Pak Iwan, boleh dibuka lah, udah 19.20. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman calon sarjana ilmu komputer Universitas Siber Asia yang berbahagia. Ini wajahnya cerah-cerah nih. Kita hari ini ingin mengadakan ngobrol santai nih bareng Pak Riyad Sahara selaku Kaprodi Informatika beserta seluruh dosen ya. Jadi seluruh dosen informatika kali ini hadir. Itu ada Bu Hasana, ada Pak Amros, Pak Catur, Bu Cian dan dosen personel baru dari dosen kita yaitu Pak Syahid. Nanti bisa dikenalkan juga. Jadi teman-teman tahu bahwa di semester depan nanti kita ada dosen baru ya di informatika. Terus acara hari ini rencana kita bakal ngobrol terkait dengan KRS, bagaimana cara pengisian KRS, terus hal-hal yang berkaitan dengan akademik di kedepannya ya, di semester depan tentunya. Baik, untuk mempersingkat waktu, mungkin bisa langsung saya berikan kesempatannya ke Pak Riyad ya, selaku pembicara atau narasumber pertemuan kita kali ini. Pada Pak Riyad, kita persilahkan. Oke, thank you Pak Iwan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua teman-teman calon sarjana ilmu komputer Universitas Siber Asia. Nah, kita ketemu lagi nih di acara Ngobras ya. Tadi banyak yang translatein ngobras, menjahit, segala macam lah. Ngobrol santai aja pokoknya lah. Pokoknya ini ngobrol santainya teman-teman informatika nih. Sama kita, tim dosen. Dan kebetulan, tadi sudah disebutkan juga sama Pak Iwan, kita kedatangan satu personil baru.
satu tim baru. Nah, ini posisinya penyerang ya. Ya, perkenalkan ini atas nama Pak Syahid Abdullah. Nah, mulai semester depan Pak Syahid ini nanti akan gabung dengan informatika dan akan mulai mengajar. Jadi Pak Syahid ini kebetulan bidang ilmunya pas banget nih. Pas banget yang susah-susah maksudnya gitu ya. Jadi saya dapat bantuan buat ngajar mata kuliah susah-susah. Bidang ilmu matematika dan data science. Nah, buat teman-teman yang nanti akan banyak memilih kepeminatan data science, pasti akan sering ketemu sama Pak Syahid. Dan bisa jadi nanti pembimbing tugas akhirnya Pak Syahid nih. Jadi mulai dari sekarang mulai dekati Pak Syahid. Di say hello Pak Syahid atau segala macam gitu ya. Jadi biar lebih mudah nanti pada saat penyusunan tugas akhir. Tapi bukan berarti ke Pak Syahid doang, ke semuanya juga sama gitu ya. Pokoknya selama di informatika ini kita saling komunikasi, terus lancar komunikasinya, mencapai tujuan bareng-bareng lah. Nah, ini sebenarnya acara ini hampir sama dengan acara waktu kita ngobrol santai tentang topik KRS, akademik, dan segala macam waktu awal-awal perkuliahan. Jadi masih sama materi yang saya sampaikan, cuma ada beberapa tambahan sih. Kita cuma bukan ngobrol masalah akademik ya, tapi termasuk masalah kemahasiswaan nih, seperti hima yang sedang berjalan dan sudah mendekati puncaknya atau hore-horenya, hura-huranya gitu ya. Tinggal terbentuk, terus disahkan, lanjut jalan, punya prokernya dijalankan semua, ada outputnya, syukuran gitu kan, selesai. Terus tinggal di take over sama penerusnya gitu. Nah, terus juga ada tentang apa lagi di ininya, ada banyak sih yang nanti akan kita obrolin. Nah, ini hampir sama. Oke, saya share dulu ya. Share screen. Nah, ini kita ketemu lagi nih di ngobras kita. Jadi hari ini temanya tentang bimbingan akademik, kehidupan akademik kita dan kehidupan kemahasiswaan di informatika Unsia nih khususnya ya. Kalau ada yang pernah ikut waktu itu, sebenarnya sama aja nih isinya nih, cuma ada himpunan mahasiswa dan entry KRS. Waktu itu juga ada himpunan mahasiswa, tapi himpunan mahasiswanya kan belum ada dan belum dijalankan untuk dibentuk. Nah, sekarang sudah atau sedang dibentuk dan mau berjalan. Plus entry KRS. Nah, yang saya nggak lupa ingatkan, takutnya kita lupa ya, karena kemarin udah libur nih dari semester genap yang lalu, sudah sekitar sebulan lebih libur ya. Takutnya ada yang lupa, jadi akan saya ingatkan lagi tentang kewajiban dan hak akademik, kewajiban dan hak administrasi. Nah, itu akan saya ingatkan. Terus tadi ada juga himpunan mahasiswa sama entry KRS. Nah, kewajiban akademik masih sama nih ya, teman-teman yang lain ya. Satu semester ini kita masih dengan standar dari IPTI, 16 kali pertemuan, dengan 14 kali itu adalah perkuliahan atau materi, dan 2 kalinya adalah ujian, UTS dan UAS. Nah, yang harus diperhatikan dalam kewajiban akademik teman-teman ini, presensi kehadiran itu minimal 50%. Nah, ini ada cerita yang sedikit unik dan lucu sih menurut saya gitu ya. Jadi semester yang lalu itu banyak banget setelah di-entry nilai dan setelah nilai dipublikasikan, Pak, saya nggak ikut ujian, Pak, saya nggak ada nilai tugasnya, Pak, saya nggak ada ini, nggak ada itu, pokoknya nggak ada nilainya gitu. Kalau saya, karena saya pernah bandel jadi mahasiswa, jadi saya tahu yang seperti itu sebenarnya gitu ya. Cuma kan posisinya sekarang saya sebagai kaprodinya teman-teman nih, jadi saya nggak bisa menempatkan di posisi itu dan walaupun saya tahu, saya nggak akan bilang langsung secara tahu, cuma di sekarang saya bilang aja nggak apa-apa. Jadi kalau di kita lebih enak terbuka. Dengan keterbukaan itu kita saling mengetahui dan bisa saling mengerti sebenarnya seperti itu kan. Nah, sebenarnya saya mau bantu gitu. Dengan terlebih dahulu teman-teman membantu diri teman-teman sendiri gitu. Makanya waktu itu ada beberapa yang saya bantu untuk oke, bisa ujian susulan, oke, bisa tugas susulan dan lain-lain ya. Saya tunggu sampai dengan batas waktu tertentu nanti akan saya entrykan nilainya. Dan yang saya bantu itu kalau misalkan presensi kehadirannya minimal 50% gitu. Ada beberapa yang akhirnya saya cuekin. Nah, itu mungkin yang waktu itu saya cuekin nih tahu apa, udah tahu nih jawabannya. Presensi kehadirannya kurang dari 50%, bahkan ada yang nggak hadir sama sekali gitu. Pas saya cek, waduh, absensinya 0% gitu kan. Absensinya 0% atau ada yang absensinya di atas 50% sampai dengan 100%, tapi ini memang ada kesalahan atau miss di dosennya gitu. Tapi kewajibannya nggak ada yang dijalankan atau report activity-nya di sistem nggak ada. Nah, absensinya ada gitu. Tapi pada saat UTS dan UAS lagi-lagi dia nggak ikut. Nah, itu yang nggak akan bisa saya bantu gitu. Oke, jadi kewajiban akademik yang pertama ini mengenai
minimal presensi kehadiran ya. Presensi kehadiran itu adalah 50% atau 7 kali untuk hadir dan itu bisa diproses nilainya. Semester depan kalau teman-teman yang presensi kehadirannya kurang dari 50% itu nanti akan diautokan atau auto tidak lulus mata kuliahnya. Nah, jadi untuk semester depan jika ada yang mau dibantu, mohon untuk bantu dirinya sendiri baru nanti saya bantu, oke? Next. Nah, ini tentang SKS nih. Yang lalu juga udah pernah saya jelaskan ya. Di learning design proses kita, modelnya itu ada 2, ada asinkron dan sinkron. Nah, ini kan kebetulan teman-teman sudah ada yang menjalankan 2 semester, ada yang sudah 1 semester selesai. Ya walaupun di awal-awal banyak masalah, banyak polemik dan segala macam, akhirnya bisa diikuti dan ada seleksi alam ternyata. Gitu. Jadi seleksi alam itu ternyata ada di dalam dunia pendidikan. Yang punya komitmen dan punya kemajuan, punya niat ingin menempuh pendidikan tetap ada. Yang memang tidak ada niatan di situ ternyata hilang. Gitu ya. Ini terbukti dengan angkatan genap ini itu kita hilang sekitar 40%-an ternyata ya. Itu mungkin karena ya banyak miskomunikasi sih intinya segala macamnya gitu. Oke, balik lagi ke LDP. Nah, di asinkron ini sebenarnya simple aja sih, nggak terlalu ribet dan nggak terlalu makan waktu teman-teman sampai berjam-jam, sebenarnya nggak seperti itu. Bahkan kalau misalkan saya pernah coba ya, kalau ada materinya yang pernah saya baca atau saya kuasai, saya download modul, baca sekilas, oke saya langsung loncat ngerjain kuis. Kadang-kadang kan kuisnya cuma 5 pilihan ganda atau 5 benar salah tuh, gitu ya, minimal 5 soal kan itu. Nggak sampai 5 menit selesai gitu kan yang saya paham gitu, atau pada saat saya googling paling lama 10 menit selesai gitu kan. Jadi download modul, baca sekilas gitu kan, nah nanti bisa dibaca lagi, yang penting kelar dulu nih tugas kewajiban di asinkronnya. Terus bales diskusi gitu ya. Ya walaupun kalau lagi males, balesnya terima kasih Pak atas materinya, terima kasih Pak gitu. Paling banyak itu terima kasih Pak gitu kan. Sebenarnya bukan itu yang diminta kita sama tim-tim dosen dan yang kita harapkan untuk keaktifan diskusi atau forum. Minimal ada feedbacknya seperti pertanyaan, share materi tambahan gitu kan. Oh ada link bagus nih tentang materi tambahannya, di-share di situ gitu. Atau bantu menjawab pertanyaan dari temennya yang bertanya. Itu yang sebenarnya kita harapkan dan tujukan untuk keaktifan di diskusi atau forum. Nah, jadi asinkron ada 3 tuh. Nah, terus ada sinkron tuh. Ada sinkron itu melalui video conference. Jadi di semester depan juga akan tetap ada video conference, tapi lagi-lagi di sini saya ingatkan atau saya berikan informasi ke teman-teman semua, video conference ini sifatnya nggak wajib ya. Jadi mahasiswa itu nggak wajib untuk mengikuti video conference. Kalau ada misalkan dosen yang bilang, oh wajib tuh minimal 7 kali kewajiban segala macam, enggak. Gitu. Yang saya dapat arahan dari Pak Ucu sebagai Wakil Rektor Akademik, video conference ini nggak wajib bagi mahasiswa. Tapi untuk dosen itu setiap minggu wajib diadakan karena untuk pengayaan materi. Wajib bagi mahasiswa yang memang ingin mendapatkan materi tambahan, penjelasan lebih lanjut, dan mau berdiskusi, mau berkomunikasi, mau berinteraksi dengan pengajarnya. Itu wajib silakan ikut. Tapi kalau yang tidak sempat, nggak apa-apa tidak mengikuti video conference atau sinkronnya. Karena nanti setiap dosen akan wajib untuk merecord dan wajib untuk upload hasil recording dari video conference yang sudah diselenggarakan atau dilaksanakan itu ya. Nah, kenapa asinkron dan sinkronnya seperti ini? Karena untuk memenuhi nilai SKS atau bobot SKS ya, acuan kita ukuran waktu pembelajaran kita di universitas atau perguruan tinggi itu adalah dengan SKS. Nah, 1 SKS itu standarnya adalah sebenarnya 170 menit. Nah, itu nggak perlu saya jelaskan terlalu banyak lah gitu ya. Karena akan jadi ribet gitu ya. Yang penting teman-teman tahu yang namanya kayak 3 SKS, 2 SKS tentu itu bobot kedalaman dan keluasan materinya itu beda-beda dan aktivitasnya juga beda-beda. Yang 2 SKS dengan 3 SKS itu udah pasti nggak sama itunya aktivitasnya ya. Bobotnya seperti itu. Apalagi dengan yang 4 SKS dan 6 SKS dan 6 SKS gitu. Kayak contohnya yang paling simpel gini lah, mungkin teman-teman sekarang banyak yang dapetin kuliah paling banyak 3 SKS. Tapi pada saat nanti skripsi itu kan skripsi bobotnya itu 6 SKS. Kenapa bisa sampai 6 SKS? Karena aktivitas yang dilakukan untuk mencapai SKS-nya itu lebih banyak daripada yang di mata kuliah biasa. Kegiatannya itu lebih banyak, bukan sekedar download modul, bukan seperti itu. Banyak lagi, ada penelitian, ada analisa hasil penelitian, dan lain-lain. Makanya SKS-nya jadi banyak. Oke, next ya. Nah, untuk minggu perkuliahannya juga masih sama nih, ntar semester depan. Jadi dimulai dari setiap Rabu jam 8 pagi
selesainya itu adalah Minggu jam 23.59. Jadi last time teman-teman aktif itu ada di hari Minggu jam 23.59. Lewat dari itu, ya dianggap tidak aktif di minggu tersebut dan nggak mendapatkan presensi kehadiran. Gitu. Jadi yang mau mendapatkan presensi kehadiran, itu wajib melakukan aktivitas di semua mata kuliah atau di semua kelas dimulai dari Rabu jam 8 pagi sampai dengan Minggu jam 23.59. Nah, untuk video conference ini terjadwal beda ya jadwalnya dengan yang di sistem akademik, masih sama nih kita aturan mainnya. Nanti jadwalnya saya susun dan nanti akan saya publikasikan ke semua teman-teman. Nah, kalau misalkan ada Vicon yang tidak sesuai atau mengadakan Vicon di luar jadwal yang sudah ditentukan atau saya publikasikan, ya tanpa sepengetahuan Kaprodi, saya dan BAA gitu. Nah, mahasiswa berhak nggak mengikuti. Tapi kalau misalkan dengan ACC saya dan BAA gitu ya, untuk misalkan ada yang reschedule, dosennya sakit, berhalangan atau segala macam, dosennya punya kegiatan lain yang lebih prioritasnya mereka gitu kan, yang mengharuskan untuk di reschedule ya, dengan persetujuan saya dan BA ya gitu, asal nggak bentrok dengan jadwal yang lain ya, mahasiswa tetap harus mengikuti. Itu bukan wajib mengikuti ya, baiknya mengikuti gitu. Nah, untuk presensi kehadiran masih dari view dan download modul, ya sinkron ya, enggak yang dari sinkron. Kerjakan kuis, tugas, aktif diskusi forum. Harus saya sampaikan ke teman-teman semuanya, mulai semester depan itu sistem LMS kita beda, nanti kita akan pakai dari Haruka, dan untuk absensi itu otomatis by sistem semuanya. Jadi sistem yang akan mengenerate presensi kehadiran teman-teman semua dari aktivitas 3 ini nih minimal. Gitu. Nah, ini ada pengalaman waktu saya ngajar sistem basis data di kelas IT 05, itu mulai dari UTS ya, setelah UTS berkali-kali saya sampaikan di di sectionnya, baik itu di share materi, di kuis ataupun di video conference saya, harap aktif diskusi, harap posting, harap nge-reply ya dari forum thread yang saya create ya buat diskusi atau forumnya atau apalah gitu ya. Yang penting ada diskusi atau forum yang aktif dari teman-teman mahasiswa, baik itu nanti bertanya di modul yang sudah saya share atau di kuis atau di tugas atau di video conference-nya. Tapi sampai dengan pertemuan ke-15 itu yang nongol cuma 1-2 mahasiswa gitu. Nah, semester lalu masih saya oke lah, saya toleransi lah. Mungkin nggak dapat informasi kayak gini nih. Waktu itu mungkin nggak ikut gitu kan. Nah, tapi sekarang itu sudah wajib. Jadi bukan kita lagi dosen atau pengajar yang akan melakukan presensi kehadiran teman-teman semua. Tapi sudah otomatis by system. Jadi kalau ada yang tidak terabsen, cek atau introspeksi diri, apakah kewajiban akademiknya dalam kegiatan asinkron sudah dikerjakan semua atau tidak gitu. Karena nanti sistem yang langsung akan generate presensi kehadiran teman-teman semua berdasarkan aktivitas yang teman-teman lakukan. Gitu. Kalau video conference ini masih tidak diwajibkan, jadi yang tidak sempat mengikuti video conference bisa menyimak recordingnya. Tapi kalau yang sempat ya bagus gitu ya. Oke, next. Nah ini banyak banget nih yang IP semester awalnya hancur atau bahkan ada yang tiba-tiba menghilang, terus muncul lagi, Pak saya mau lanjut gitu, tapi yang semester lalu saya nggak lulus semua mata kuliahnya gitu, atau nggak lulus sebagian besar, ada yang lulus tapi jelek. Tenang aja gitu, nanti kita bisa perbaiki di semester antara atau di setiap semester berikutnya. Nah itu nanti akan dipandu oleh dosen pembimbing akademiknya masing-masing. Kayak waktu itu contoh salah satu teman kita bimbingan dari ini ya, mahasiswa bimbingan dari Pak Iwan, ada tuh yang nggak lulus semuanya gitu. Nah, dengan konsultasi ke saya dan Pak Iwan, kita berikan solusinya, jangan takut, ini masih bisa dikejar, masih punya waktu 7 semester ke depan, yang setiap semesternya kan masih bisa kita cicil untuk perbaiki, dan kalau misalkan ngikutin skema yang sudah saya buat gitu, untuk bisa lulus 4 tahun, insya Allah atau mudah-mudahan bisa tepat waktu, tetap di 4 tahun gitu, nggak nambah. Tapi dengan IP-nya yang dijaga stabil atau kalau bisa bagus terus, jangan sampai mau perbaikan karena awalnya ada yang jelek atau yang hancur tapi nggak dijaga prestasinya di indeks prestasinya di IP-nya. Nah itu kan menyulitkan diri sendiri, mau nyicil mata kuliah yang ngulang tapi nggak bisa karena ada aturan beban SKS yang bisa diambil berdasarkan IP dari semester sebelumnya, seperti itu. Oke ya. Nah ini yang pernah saya sampaikan juga di awal-awal ya, ini nggak ada yang saya rubah, masih sama. Gitu. Waktu itu mungkin ada beberapa miskomunikasi yang
teman-teman yang di semester 2 ini ya, yang besok semester 2 yang kemarin masuknya dari genap 2020-2021 seperti angkatannya Om Jul, Bu Nurita, Om Jarot, dan lain-lain tuh ya. Nah, semester 1 dan 2 itu kita masih makainya sistem paket ya, jadi maksimal 19 SKS. Nah, yang bisa 24 SKS itu mulai dari semester 3 sampai dengan semester 8. Dan itu juga tergantung dari IP semester sebelumnya itu. Jadi waktu itu mungkin ada beberapa yang menanyakan, saya kurang fokus juga, jadi saya jawab, oh iya nanti bisa 24 SKS gitu. Nggak seperti itu ya, ini waktu itu awal-awal banget juga udah pernah saya sampaikan nih. Karena aturannya dari Dikti sendiri dan dari bobot SKS-nya, kita sih maksimal bisa 24 SKS untuk semester 3 dan 8. Tapi semester 1 dan 2 ini modelnya masih dipaketkan gitu. Masih dipaketkan maksimal 19 SKS. Tapi teman-teman yang kemarin, yang teman-teman angkatan genap 2020-2021 yang sudah mengambil semester antara, artinya semester besok kan untuk ngambil mata kuliah semester 1, SKS-nya sudah berkurang. Itu bisa loncat atau bisa ngambil mata kuliah yang ada di semester 3. Nah, benefitnya pasti ada lah gitu kan. Nah, ini berdasarkan acuan kita berdasarkan dari aturan Dikti mengenai bobot SKS dan juga peraturan akademik dari universitas. Untuk beban SKS yang sekian ini dari IP-nya ya, dari indeks prestasinya nih di semester sebelumnya. Kalau yang IP-nya kurang dari 2, itu maksimal cuma bisa ngambil 18 SKS. Dari 2 sampai dengan 2,5 ya. Dari 2 sampai dengan kurang dari 2,5 itu maksimum cuma 20 SKS. Jadi dari 2, dari IP 2,00 sampai dengan 2,49 ya. Itu cuma bisa 20 SKS. Tapi kalau yang dari 2,5 sampai dengan 2,99 kurang dari 3, itu bisa ngambil 22 SKS. Yang IP-nya dari 3 sampai dengan 4, maksimal 4, nggak ada yang IP-nya 5 atau IPK 5 ya, nggak ada itu. Kita maksimal 4. Itu bisa ngambil maksimum sampai dengan 24 SKS. Nah, ini yang harus diperhatikan nih untuk teman-teman yang mohon maaf waktu sebelumnya mungkin ada yang ngulang atau ada yang nilainya jelek mau diperbaiki, itu harus diperhatikan IP-nya untuk bisa nyicil di semester-semester berikutnya. Jangan sampai niatnya mau memperbaiki tapi IP-nya nggak dijaga. Nah, nanti bingung mau nyicilnya gitu. Karena untuk masing-masing semester itu kita ngeplotin mata kuliah sekitar 18 sampai 19 SKS tuh. Nah, kalau cuma pas-pasan, ya berarti cuma bisa ngambil pas-pasan aja tuh di setiap semesternya, nggak bisa ngulang, perbaikan, atau nggak bisa loncat ke semester yang di atasnya. Gitu. Jadi agak susah ngejarnya untuk bisa lulus tepat waktu. Nah, ngomong-ngomong lulus tepat waktu atau 3,5 tahun, nanti akan saya sampaikan skemanya ya. Nah, ini untuk cuti akademik. Nah, teman-teman boleh nih cuti akademik nih. Cuti akademik itu maksimal cuma 2 kali ya. 2 kali mau berturut-turut atau mau selang-seling gitu. Misalkan semester 1 cuti, nanti semester 5 cuti lagi. Itu 2 kali aja. Diperbolehkan cuma 2 kali, nggak boleh lebih dari 2 kali. Terus yang non aktif kuliah gimana gitu. Nah, untuk yang teman-teman kemarin tiba-tiba statusnya hilang gitu kan di sistem akademik ada yang statusnya hilang tuh ya. Itu kemarin ada beberapa yang kita cutikan tuh. Yang kita cutikan kalau misalkan dia mau nyambung lagi atau mau lanjut lagi. Jadi yang kemarin itu kita cutikan yang artinya nanti akan ada nggak wajib bayar full tuh ya, nggak wajib bayar full misalkan contoh 3 juta gitu, tinggal bayar uang cutinya. Nah, itu nanti akan disampaikan BAA berapanya atau nanti akan diinformasikan lebih lanjut. Terus tinggal pokoknya lunasin administrasinya bisa lanjut lagi tuh gitu. Nah, tapi untuk kalau yang non aktif benar-benar non aktif ya yang termasuk hilang tadi ya non aktif atau hilang ini begini, cuti tapi nggak lapor gitu ya. Pokoknya apapun alasannya tapi tanpa ada lapor diri ke akademik atau ke prodi, itu kita anggap langsung non aktif aja lah gitu. Nah, ini maksimal 2 kali. Maksimal 2 kali sama seperti cuti. Kalau misalkan non aktif 2 kali berturut-turut itu otomatis akan kita berikan surat cinta DO gitu ya. Jadi yang non aktif 2 kali berturut-turut itu saya pastikan mendapatkan surat cinta dari saya. Nah, ini seperti biasa, yang penting kita saling respect karena ada yang seperti ini, Pak, nilai saya jelek bisa diperbaiki nggak gitu. Nah, itu waktu awal-awal banget juga udah pernah saya sampaikan, atau Pak ini cara ngelola kelasnya gimana gitu. Kalau saya walaupun jabatannya Kaprodi tetap saya nggak bisa intervensi atau saya nggak berhak untuk ikut campur dalam pengelolaan kelas dari masing-masing dosen di kelasnya sendiri. Karena masing-masing dosen di dalam kelasnya itu dilindungi sama undang-undang. Mereka punya otonomi keilmuan, saya nggak akan bisa ikut campur atau intervensi. Baik dari cara mengajar, pengelolaan kelas, dan lain-lain gitu, sampai dengan
nilai gitu ya. Kemarin juga nanya tentang nilai itu nggak bisa gitu. Waktu kemarin ada yang beberapa saya entrikan itu juga berdasarkan hasil dari yang dia kerjakan. Misalkan UTS saya koreksi dulu. Oh bisa dapat 70 ya saya entry 70, dia bisa dapat 100 ya saya entry 100 seperti itu. Nah, tapi saya pastikan mudah-mudahan semester depan untuk miss atau crash kita antara pelajar dengan pengajar itu mudah-mudahan nggak ada lagi karena biasanya dari masukan teman-teman semua itu bukan berarti saya abaikan atau ya udahlah, bodohlah, udah kelar udah gitu. Ntar besok ada prosesnya atau kalau besok ada yang komplain lagi ya tinggal adenin aja. Nggak seperti itu. Semua inputan teman-teman semua atau semua kejadian yang mau saya tahu dan tidak tahu gitu mau ada di belakang saya itu semuanya saya record dan saya dokumentasikan dan pasti akan ada akan saya proses gitu atau akan saya tindak lanjuti kalau nggak saya diemin aja gitu. Semuanya gitu ya, semuanya mau itu. Ini kita tutup jam 09.00 loh. Iya. Jam 8 kurang. Mau itu di akademik ataupun itu di kemahasiswaan itu pasti akan saya dokumentasikan dan saya akan nanti tindak lanjuti atau saya proses. Kalaupun ada yang belum saya terjun langsung ke situ, bukan berarti saya nggak tahu atau bukan berarti saya cuek gitu ya. Ya ntar aja lah gitu, nanti dulu lah gitu. Nggak mungkin semuanya langsung saya handle gitu ya. Oke, untuk kewajiban administrasi nih, ini juga sama nih. Nah ini juga akhirnya karena teman-teman nggak tahu, yang semester lalu itu banyak, wah Pak saya nggak ikut UTS, saya nggak ikut UAS karena saya belum bayar. Padahal waktu itu udah sering saya informasikan, kalau belum bayaran, ya ikut aja ujiannya, UTS ataupun UAS gitu, karena ada tunda cicilan gitu. Dan bahkan sekarang malah ada tunda bayaran ya kan gitu. Wah, yang belum bayar bisa ikut UAS dan nilainya masih bisa dilihat juga tuh gitu. Walaupun nanti di semester depan nih itu nggak bisa entry KRS tuh kalau belum dilunasi gitu. Bisa kalau ada pengajuan keringanan gitu ya. Ya semua pasti akan ada jalan tengahnya lah gitu. Kita pasti akan cari selalu solusi untuk win-win solution gitu ya. Semuanya seperti itu. Biaya kuliah masih sama skemanya, lunas 1 semester pasti dapat potongan atau dicicil sebanyak 6 kali sesuai jadwal dari bagian keuangan. Nah, ini hak administrasinya, ya pasti nyaman, tenang, aman kuliahnya. Beasiswa banyak ya. Kemarin ada beasiswa untuk yang program Sahabat Unsia ada. Terus beasiswa pandemik tuh yang IP-nya di atas berapa dapat sekian sampai dengan paling besar itu 600.000 dan sudah dirasakan sama teman-teman kan gitu. Belum lagi nanti untuk mahasiswa berprestasi, terus mahasiswa yang nanti ada banyak lagi skemanya tuh. Nanti akan kita tunggu undangan dari kemahasiswaan ya buat sosialisasi beasiswa lainnya. Kayak konten kreator, YouTuber, vlogger, terus yang sering main Instagram dan segala macam nanti ada beasiswanya tuh. Pokoknya segala aktivitas mahasiswa yang kita anggap positif, baik ya, dan bisa membawa nama Unsia untuk lebih dikenal itu nanti akan kita berikan reward. Salah satunya adalah dengan beasiswa. Kayak contohnya salah satu ini teman kita ada Mas Ajang nih. Mas Ajang kan saya lihat dia punya kayak educational gitu ya. Kasih kelas robot, mungkin teman-teman juga sering banyak yang ikut tuh. Waktu itu juga saya pernah ikut tuh kelasnya Mas Ajang, menarik, mantap tuh. Apalagi nanti kalau misalkan bisa join sama prodi informatika, collab kita. Nah, Mas Ajang udah saya ajukan beasiswanya ke mahasiswaan, tinggal nunggu feedback dari kemahasiswaan atau tinggal diproses. Kalau sekarang lagi sibuk-sibuknya nih, lagi repot, lagi PMB ya, proses penerimaan mahasiswa baru. Nah, nanti mudah-mudahan setelah ini akan ada tindak lanjutnya. Pasti ada kok, saya bilang seperti itu ya, saya sampaikan seperti itu. Nah, ini himpunan mahasiswa prodi informatika. Kenapa nih Pak? KRS lama, ntar ada nih KRS tuh. Sabar ya. Bahas ini dulu yang satu nih. Sebentar, kering tenggorokan. Nah, kemarin-kemarin mungkin banyak teman-teman yang diramaikan atau merasa terganggu atau merasa gimana dengan proses pemilu. Nah, wajar ya. Ya memang harus seperti itu. Kalau nggak seperti itu nggak rame dan nggak ada yang tahu nanti. Kalau diam-diam aja, siapa yang tahu nanti kita lagi bentuk himpunan mahasiswa, kan nggak enak juga ya. Dan memang tujuannya bagus sih. Walaupun memang ada beberapa yang mungkin merasakan terganggu atau segala macam. Nah, itu kan balik lagi ke pribadi masing-masing. Kan di silent bisa tuh notifikasi WhatsApp-nya gitu kan. Cuma memang ada beberapa informasi yang pasti akan tenggelam karena saking ramenya gitu ya. Ya kita harus maklum lah gitu. Itu kan nggak setiap hari kan, cuma setahun sekali. Jadi ya kita maklumin aja karena lagi masanya juga dan makanya saya biarkan lah, nggak saya stop gitu kan. Nah untuk himpunan mahasiswa ini saya mohon, saya harap ke teman-teman semuanya kita sama-sama sukseskan dan yang paling penting keep respect lah itu. Persaingan segala macam itu wajar banget terjadi gitu ya. Dan kalau misalkan kita modelnya cyber ya, masih enak banget gitu.
Mungkin kalau yang kita model konvensional sudah banyak tuh yang istilah-istilah ditarik ke pojokan, ditarik ke toilet gitu kan, atau hilang, dikarungin dan segala macam lah. Mungkin akan banyak yang seperti itu gitu. Nah, kalau saya sih ngelihatnya sebenarnya dengan kisruh polemik konflik crash ini itu artinya menunjukkan kepedulian teman-teman semua terhadap himpunan dan prodi. Kalau saya sih anggapnya positif dulu aja seperti itu. Ya walaupun banyak yang bilang, Pak saya nggak ada kepentingan ini, saya cuma ngedukung teman saya. Ya udah oke ya, dukung temannya boleh silakan gitu. Tapi tetap kita jagalah biar kondusif segala macam gitu. Dan kalau ada crash ya, anggap itu hal wajar gitu. Jangan sampai jadi pecah belah gitu. Karena ada yang bilang juga, ini kan nanti kita pertemanan sampai dengan 4 tahun ke depan, jangan gara-gara gini nanti kita pecah. Pertemanan kita nggak sampai 4 tahun ke depan kok gitu. Kalau misalkan kita saling berkomunikasi dan kita jaga komunikasinya ya sampai akhir hayat kita masih teman gitu kan. Gitu. Walaupun kita nggak berkomunikasi, tapi kita ingat, oh ini teman kita dulu di informatika Unesia, gitu kan. Itu kita masih selalu berteman gitu. Ya mudah-mudahan sampai dengan di akhirat nanti kita saling berteman dan bisa saling ngebantu untuk bawa ke surga kan. Ya mudah-mudahan seperti itu. Kita saling mendoakan dan saling mensupport satu sama lain gitu. Nggak ada yang diuntungkan, nggak ada yang dirugikan. Jadi kalau mau ribut, mau crash, keuntungannya apa sih gitu. Kerugiannya juga apa gitu. Yang ada nambah-nambahin dosa, nambah-nambahin musuh, gitu aja. Gitu. Nah nanti ini akan kita bahas lebih lanjut lagi. Yang pasti siapapun nanti ketua himanya itu cuma jabatan aja sih, cuma jabatan dari saya. Lu jadi ketua hima ya, jalanin prokernya malah dapat PR tuh gitu kan. Pokoknya siapapun ketua himanya, tapi punya masukan, ide yang bagus untuk proker di himpunan, ya silahkan disampaikan ke ketua himanya, ke pengurusnya, dijalankan bareng-bareng dan andil gitu ya. Gitu. Nah sebenarnya saya agak mau bilang seperti ini gitu. Kalau punya proker banyak gitu ya, punya masukan banyak dan pengen andil, kenapa nggak mencalonkan jadi ketua hima? Kenapa beralasan saya nggak kepegang atau segala macam gitu? Ya itu sih sebenarnya alasan klasik banget, itu saya jujur aja seperti itu gitu. Apapun kegiatan kita, kesibukan kita segala macam, kalau memang kita sempat ya itulah andil kita seperti itu. Karena contoh seperti ini, memang waktu itu saya nggak jadi ketua hima di waktu saya kuliah S1 gitu. Malah saya ngerusuhin hima gitu ya. Hima di jurusan informatika sama hima di teknik mesin saya rusuhin gitu. Karena nggak sesuai dengan prinsip saya waktu itu ya, prinsipnya anak urakan gitu. Yang pengen bebas dan nggak mau banyak diatur. Pokoknya kuliah pengen nyari ijazah sambil kerja gitu. Dulu banyak kegiatan dan menyita waktu gue buat nyari uang, ya sorry gue nggak bisa ikut gitu kan, sampai dimusuhin sama beberapa jurusan gitu ya. Cuma di akhir-akhir karena saya kok agak begini ya gitu. Saya punya masukan buat mereka, Hima, BEM, DPM, sampai dengan ke Presma gitu. Akhirnya waktu itu saya sempat jadi Presma beberapa waktu gitu, sampai saya akhirnya mundur karena konflik di keluarga waktu itu ada saya meninggal gitu, jadi nggak bisa megang. Punya masukan, oke, masukan nih Hima, lu adain begini dong, lu proker turunan mulu, inovasinya mana? Kenapa mau didoktrin kayak begitu? Proker yang udah busuk ngapain dijalanin? Cari proker yang sekarang gitu. Proker kalau cuma buat hura-hura nggak ada outputnya atau nggak bikin lu pinter, ngapain lu jalanin gitu kan? Akhirnya saya bikin ajuin ke ketua himanya gitu kan segala macam. Walaupun tuh ketua hima sampai dipukulin sama senior-seniornya karena lu proker dirubah-rubah segala macam, ini kan buat kebersamaan gitu. Ya kayak macam-macam lah gitulah cerita-cerita gitu. Nah karena saya, oh itu kan proker gue ngajuin ya, gue tanggung jawab deh, gue ngajuin bang, gini segala macam gitu. Ya ini fungsinya buat ini kok, tujuan kita buat ini, kita mau mencapai ini gitu. Dan terbukti kok gitu. Akhirnya dikenal himanya punya kegiatan, dan malah disupport disupport prodi, disupport fakultas, disupport universitas. Yang awalnya nggak dikasih anggaran, jadi dikasih anggaran dan ada rewardnya gitu, kayak THR gitu kan, jadinya enak gitu. Sampai akhirnya saya terjun di Hima, BEM, DPM, Presma sampai dengan ke badan pengawas gitu ya. Kalau sekarang mungkin kita bilang MPR gitu ya. Dan segala macamnya gitu. Nah, jadi siapapun ketua himanya, yang penting kalau emang niatnya bangun nggak harus dengan jabatan itu ya. Itu aja pesan saya gitu. Jadi tetap dijaga kondusif segala macamnya gitu. Yang kemarin-kemarin lupakan aja segala macam kejadian yang bikin crash atau segala macam, itu wajar, normal, pendewasaan kita, pengalaman kita, dan pembelajaran kita buat kedepannya. Dan sebenarnya buat gambaran sedikit tentang realita kehidupan di luar itu akan seperti apa kerasnya gitu kan. Ya di sini kan kita bilang skupnya kecil banget lah, cuma jurusan atau prodi di universitas. Di luar itu di dunia ya, itu udah luas banget gitu. Lebih besar lagi dan polemiknya pasti akan lebih banyak lagi gitu. Nah ini buat pembelajaran kecil kita nih, biar kita siap nanti di dunia luar atau di dunia realnya gitu. Nah yang pasti nanti proker-prokernya
Kalau dari saya, ini wajib ada ini semua. Kayak webinar, sertifikasi kompetensi, penelitian, pengmas, dan lain-lain itu yang sudah wajib. Walaupun nanti ada proker-proker tambahan, silakan aja. Tapi proker utamanya itu yang mendukung pencapaian output, ya, outcome dan output dari teman-teman mahasiswa semuanya, sehingga lulus itu bukan cuma punya ijazah dan gelar Eskom, tapi juga punya kompetensi dan keahlian lainnya. Itu proker saya buat HIMA, buat BEM, buat DPM, atau himpunan segala macamnya, seperti itu. Gitu ya. Karena kalau enggak, bisa aja saya bekukan lagi gitu. Ini jadi cerita real. Di Mercu Buana itu dari HIMA, BEM, DPM, Presmanya saya bekukan. Padahal itu kalau mau dilihat komplainnya sampai ditimpuk-timpukin ruangan sama bangku gitu. Tapi nggak mendukung gitu, karena saya sempat ada di Direktorat Kemahasiswaan juga gitu. Jadi nggak apa-apa ya, sombong dikit nggak apa-apa lah. Jadi kalau ya buat perkenalan aja gitu. Kenapa saya bisa ngomong banyak, karena sedikit banyak saya punya pengalaman sama seperti teman-teman yang lain. Di sini juga saya tahu lah ada beberapa teman-teman yang memang punya pengalaman organisasi di ini tuh, ya banyak lah, nggak bohong juga kan gitu. Nah, saya juga punya beberapa pengalaman organisasi dan lain-lainnya gitu. Nah, jadi kalau nanti himanya nggak jalan, itu konsekuensinya adalah saya bekukan atau saya bubarkan. Gitu aja, oke? Nah, sekarang yang intinya nih, tentang entry KRS. Nah, proses entry KRS-nya, ini teman-teman sebelum entry KRS itu wajib konsultasi dengan dosen pembimbing akademik. Silakan adakan Zoom meeting seperti ini, atau via WA group, atau via apapun, silakan aja, atau mau via sistem akademik, silakan. Yang penting wajib konsultasi dengan dosen pembimbing akademik. Mau ada yang ngulang, mau enggak ngulang, atau mau ada yang mau lanjut ke locat semester atau nyodok semester gitu ya, ambil di semester atas. Pokoknya sebelum entry KRS wajib konsultasi dengan dosen pembimbing akademik. Nah, setelah itu, sebelum masuk atau entry KRS di sistem akademik, teman-teman wajib isi form di sini ya. Nanti akan saya share linknya sebagai rencana KRS-nya dan sebagai report saya, rekapan ke saya, biar saya bisa ngeliat progres teman-teman semuanya. Jadi semua mahasiswa di Unsia, di informatika ini nggak saya lepas. Dari awal daftar sampai dengan lulus itu saya awasin. Semuanya satu persatu, nggak tanpa terkecuali siapapun. Itu. Biar saya tetap bisa ngontrol progresnya. Kalaupun ada miss sedikit atau ada hal yang tidak diinginkan, saya bisa langsung ambil tindakan gimana buat ngurusin lagi atau mengembalikan ke jalan yang benar kayak gitu. Nah, nanti setelah isi form ini, formnya seperti nanti akan saya share ya. Nanti akan direview oleh DPA, dosen pembimbing akademik, tentang rencana KRS yang sudah diisi di Google Form ini nih. Setelah misalkan disetujui, oke lah langsung entry gitu. Misalkan disetujui sama DPA-nya. Oke, tinggal entry di KRS-nya nih lewat akademik ini ya, lewat sistem akademik kita. Nah, tinggal di-entry-kan sesuai dengan pengajuan rencana yang sudah disetujui, ya sudah di-ACC sama dosen pembimbing akademiknya, baru entry di KRS, entry KRS di sistem entry KRS di sistem akademik. Terus nanti DPA menyetujui atau ACC KRS di sistem akademik, dan teman-teman bisa masuk ke dalam kelas perkuliahannya masing-masing. Oke, saya ulangi lagi, mungkin tadi kurang jelas. Yang pertama, proses entry KRS konsultasi dulu, wajib dengan dosen pembimbing akademik, karena nanti akan di-report. Nah, di sini juga akan ketahuan mana yang aktif, yang mana yang nggak aktif gitu. Jadi yang nggak aktif ya berarti nggak entry KRS gitu aja. Terus isi form di link yang akan saya share sebagai rencana KRS-nya. Jadi teman-teman punya rencana apa nih, ngambil mata kuliah apa di semester besok nih ya, gitu. Terus ada biodata dari mahasiswa sedikit aja, ya NIM, nama wajib lah masukin, terus IP, IPK, dosen pembimbing akademiknya siapa gitu kan, status mahasiswanya juga. Nah, itu di form ini diisi. Nanti akan direview nih sama DPA atau dosen pembimbing akademik tentang rencana KRS-nya. Kalau udah oke, tinggal di-entry-kan di KRS-nya, nanti disetujui. Gitu. Ini untuk proses entry KRS. Oke, kayaknya udah. Saya ingatkan sekali lagi, saya himbau sekali lagi, saya mohon sekali lagi semua teman-teman harap saling respect, saling menghargai. Kita semua di sini bukan sekedar teman. Perlu saya sampaikan kalau hubungan kita ini nanti kalau ini ya, ada beberapa yang sudah jadi sahabat di sini, walaupun kita secara virtual, tapi sudah jadi sahabat gitu. Saya dengar dari orangnya langsung gitu. Apalagi misalkan kalau misalkan kita ketemu secara langsung ya, tatap muka secara langsung, mungkin sudah jadi saudara gitu ya, yang keakrabannya atau keintiman hubungannya, relasionalnya itu sudah seperti saudara kandung, mungkin seperti itu gitu. Jadi kita tetap saling respect, saling menghargai. Kalau ada yang kurang, kalau ada yang salah, ya kita lengkapi, ya kita benarkan gitu ya. Itu aja. Dan semua juga harus saling mengerti. Kita ini terdiri dari beragam suku, beragam budaya, beragam bahasa, beragam latar belakang orang. Gitu. Nggak bisa kita menuntut lu ngomongnya harus halus sama gue.
Nggak bisa kayak gitu. Kita punya latar belakang yang berbeda kayak saya, cara ngomong saya seperti ini. Cepat, belak-belakan, masa bodoh gitu kan. Ya memang background saya seperti ini gitu. Mungkin kalau orang yang nggak paham gitu, orang yang belum kenal sama saya begitu, kalau ngeliat ekspresi saya nih orang marah-marah kali ya gitu kan. Atau nih orang nyolot, nih orang mukanya nyebelin segala macam gitu kan. Mungkin aja seperti itu gitu. Sama di antara teman-teman mungkin ada yang beranggapan seperti itu. Tapi perlu saya ingatkan lagi, kita nggak dari satu tempat yang sama, ya, nggak dari satu suku budaya yang sama, nggak dari agama yang sama, nggak dari satu latar belakang yang sama. Kita semua beda-beda, kita semuanya heterogen. Tapi itu adalah nilai lebih kita, karena kita beda-beda, ya kita masing-masing punya kelebihan sendiri dan kekurangan sendiri, yang kelebihannya bisa untuk menutupi semua kekurangan yang ada, asal saling melengkapi, gitu. Oke ya, thank you semuanya. Kalau ada yang mau tanyakan, silakan. Sorry, bentar lagi, jangan nanya dulu. Tanggung. Tadi yang di formulir. Saya share dulu. Tuh kan baru begitu aja ada yang baper. Om Jul nih kebiasaan nih. Ajakin makan durian ntar sampai mabok ya, sampai pusing ya. Nah ini formulir, sorry langsung kebuka itunya. Ini formulir ya, nanti akan saya share. Ini tadi habis saya coba-coba isi-isi. Sebentar. Nah nanti clear dulu. Gimana sih clearnya? Oh ini udah saya pernah entry tadi, sorry ya. Nah pokoknya nanti kan ada beberapa section ya. Yang penting teman-teman isi aja, ini nggak terlalu banyak kok gitu. Karena ini kan nanti buat mempermudah teman-teman pada saat pengajuan izin kerja praktek atau magang atau izin MBKM, terus izin pengajuan proposal tugas akhir sama yudisium nanti gitu. Jadi diisi aja, wajib ya. Jadi isiannya tentang data mahasiswa, ini data akademik nih, NIM, nama, status, ya diisi aja. Terus semester angkatan berapa gitu, semester besok ya, bukan yang sekarang gitu. Jadi cuma ada 2 angkatan semester dan 2 angkatan aja, cuma semester 2 dan semester 3. Yang semester 1 yang maba-maba unyu-unyu ini nih, adik-adik kelasnya teman-teman semua, ini KRS-nya masih dientrikan, belum ngentri sendiri. Jadi nggak saya masukkan di sini. SKS lulus ini bisa ngelihat di sistem akademik, lihat aja SKS lulusnya berapa, ada di transkrip ya. Terus IP-nya juga berapa, dilihat saja, terus diisikan. IPK-nya juga sama dari transkrip, bisa diisikan. Terus pilih dosen pembimbing akademiknya siapa. Kalau udah di next. Terus pengajuan KRS-nya nih, rencananya nih ya. Nah, mata kuliah semester 1 ini hanya diisi oleh mahasiswa angkatan genap 2020, yang semester 2 wajib nih diambil semua. Ini ada sekitar 19 SKS ya. Wajib diambil semuanya. Dan mahasiswa angkatan ganjil 2020 semester 3 kalau ada yang mengulang. Tapi prioritas yang di semester berjalan dulu atau yang tepat semester. Penuhin dulu. Terus kalau masih ada sisa beban SKS yang bisa diambil, baru ambil yang ulang. Kalau nggak ada, yang tepat semester dulu. Oke. Jadi kalau yang ulang, kalau bisa ntar dibelakangin aja atau dicicil di setiap semester gitu. Yang paling penting yang tepat semester atau di semester berjalan. Oke, ini mata kuliah semester 1. Terus mata kuliah semester 3, ini diisi hanya oleh mahasiswa angkatan ganjil 2020 semester 3 dan mahasiswa angkatan genap 2020 yang semester 2 yang mengambil mata kuliah semester antara kemarin ya. Gitu. Oke. Yang mengambil mata kuliah semester atas, yang mengambil semester antara. Yang nggak ngambil semester antara, semester 1-nya ini udah paket nih 19 nih. Jadi nggak bisa ngambil yang di semester 3 ini ya. Nggak bisa ngambil yang di semester 3 ini karena udah pas maksimal 19 SKS. Tapi kalau yang udah ngambil semester antara kan jadinya berkurang tuh di semester 1-nya. Contohnya si A waktu di semester antara udah pernah ngambil algoritma, aljabar linear sama Arkom nih, udah ngambil 8 SKS ya kan. Berarti kan cuma 2, 4, terus 6, 9, 11. 11 SKS baru. Nah, berarti bisa ngambil mata kuliah di semester 3. Misal ditambah lagi jadi 14. Terus ini lagi jadi 17, ditambahkan dengan ini jadi 19 maksimal. Boleh gitu ya. Nah, kalau untuk yang mata kuliah semester 5, ini diisi hanya oleh mahasiswa angkatan ganjil 2020 semester 3 yang mengambil mata kuliah semester atas.
Nah, ini mata kuliah semester 5, teman-teman yang di semester 2 besok, jangan ngambil ini ya, belum bisa. Nah, kalau udah diisi jumlah SKS yang akan Anda ambil, contoh kan maksimal 19 contoh ya, yang di atas ini 19. Di next. Nah, ini kenapa nih ada isi-isian data sertifikat tadi yang saya bilang. Nanti kalau teman-teman buat perizinan MBKM, tugas akhir, dan yudisium, jadi enak. Datanya udah ada, tinggal bisa kita proses atau kita lanjutkan. Kalau udah tinggal di-submit, gitu aja. Nah, terus ini kebetulan saya minjem salah satu akun dari teman kita ini. Sebentar. Masih aktif nggak ya? Takut ada logout. Oke. Tadi kayaknya saya salah share ya. Sorry. Yang awal yang menjelaskan. Nah, ini nih. Nah, kalau mau konsultasi sebenarnya di sini ada, tapi di sini kan nggak terlalu lengkap, tapi bolehlah kita konsultasi di sini. Nah, kayak untuk yang ngelihat tadi transkrip dan segala macam, IP ya, IP atau IPK kan bisa ngelihat dari sini nih. Nah, ini kan ada IPK, terus ada total SKS-nya yang udah lulus, terus kartu hasil studi ini yang kemarin, bisa dipilih periodenya yang berapa, nanti bisa ngelihat juga di sini untuk melihat IP. Terus kalau mau lihat dosen pembimbing akademik kan di sini udah ada gitu ya. Terus tahun angkatan atau semester, status semesternya juga bisa lihat di sini. Gitu. Nah, untuk yang belum familiar banget sama sistem akademiknya, ya harus kenalan dikit gitu. Karena di sini sudah lumayan lengkap kok notifikasi untuk mahasiswa. Oke, silakan kalau ada yang mau tanyakan. Assalamualaikum Pak Raid. Pak Riyad. Riyad, sorry. Iya. Tadi maaf. Mau ngelurusin aja sih. Boleh. Soalnya yang di slide tadi kan semester 1 sama 2 itu kan masih paket. Nah, Arman Afandi dari IT 2, baru mau masuk semester 2 besok. Nah, itu mau memastikan lagi kita masih ikut paket atau tetap masih ikut paket sendiri? Masih ikut paket. Tadi Terus status untuk semesternya Google, semester 2 kan? Ya, besok semester 2. Berarti yang itunya sudah Google... mulai entry sendiri. Oke, jadi saya jelaskan. Yang semester 2 sudah mulai entry sendiri, tapi masih paket 19 SKS. Kenapa nggak kita entry-kan? Karena kemarin ada teman-teman yang ikut semester antara. Jadi kalau kita paketkan, nanti semuanya kepaketin. Yang ikut semester antara, ikut ngambil lagi mata kuliahnya 2 kali gitu. Jadinya mulai entry sendiri, tapi dikontrol sama dosen pembimbing akademik dengan maksimal 19 SKS. Oke, clear. Boleh, nanti satu-satu ya. Apa, Om Firdaus? Pak Arman, udah ya? Om Amaran? Oke, terima kasih. Oke, Om Firdaus, boleh, silakan. Untuk yang ikut antara, itu isi formnya nanti dasarnya dari yang antara atau semester sebelumnya ya, Pak? Oke, kita contohin ya, biar jelas ya. Om Firdaus, semester antara ngambil apa aja nih? 8 SKS ya? 8 SKS ya? Oke. Yang udah diambil apa aja? Bahasa Inggris, literasi, ICT literasi, aljabar linear, dan pengantar teknologi komunikasi. Ini ya, berarti 8 SKS ya. Berarti yang belum diambil kan algoritma ya. Algoritma belum diambil, arsitektur juga belum diambil, pemrograman visual juga belum kan? Belum. Nah, berarti ini di checklist dulu ya. Tiga ini 9 ya kan? 9 SKS nih. Nah, Om Firdaus punya sisa 10 SKS lagi. Mau ngambil yang mana di semester 3 ini? Contoh, ambil sistem digital, matematika diskrit, terus di fullin ini. Jadi total 19 SKS, kayak gitu. Oh, bukan yang ini maksudnya Pak Riyad, pertanyaan saya. Yang ini paham. Yang kembali ke sebelumnya Pak, kan suruh ada ngisi data tuh. Data IPK-nya, IPS-nya. Nah, ini data yang mana yang mau saya isi gitu loh Pak maksudnya. Oke, ditranskrip aja. Kalau ditranskrip kan nanti muncul semua. Karena sekarang kan yang ikut semester antara nilainya belum ada. Gitu kan. Nanti kalau udah ikut semester antara, walaupun belum keluar di transkrip, tetap diisi aja. Misalkan Om Firdaus yang semester 1 kemarin ngambil 19 maksimal kan ya.
Ya. Paket ya. Terus di semester antara ngambil tadi 8 ya. 8. Berarti udah 27 SKS yang lulus. Oke. Ya ini optimis aja pokoknya lulus 27 gitu kan. Ya. Kalau nggak ada yang lulus, coba saya cek lagi tuh dosennya ngasih nilai. Gitu pokoknya ya. Pokoknya optimis dulu isi 27. Nah, IP diisi yang semester yang lalu aja, jangan semester antara ya. Oh, gitu semester ya. yang lalu yang reguler ya Pak ya? Yang reguler aja gitu. Oke, baik. Itu pertanyaan saya maksud saya Pak. IPK lihat aja juga sama di transkrip aja biar patokannya dari situ aja. IPK juga dari yang reguler Pak ya berarti ya? Dari transkrip aja pokoknya. Pokoknya untuk ngisi yang ini IPK sama SKS lulus bisa dari transkrip. Kalau yang IP dari KHS gitu. Tapi berdasarkan dari yang reguler aja Pak ya, ambilnya datanya. Kecuali jumlah SKS boleh total ya? Reguler, boleh total, langsung dimasukin, betul. Oke, siap. Langsung total aja. Pokoknya udah optimis aja segitu gitu kan. Siap. Walaupun belum ada hasilnya. Siap, makasih Pak. Oke, ada lagi? Ada Pak, saya Pak. Ya, boleh. Selamat malam Pak, izin bertanya Pak. Yuk. Semester yang akan datang ini informasinya LMS-nya akan ganti ya Pak? Iya betul. Nah, pertanyaannya gini Pak, kalau ganti apakah materi-materi yang sudah-sudah itu masih akan terbawa? Artinya kita bisa melihat review lagi gitu atau otomatis ekosistemnya baru? Waduh, itu belum saya tanya lagi tadi, lupa saya. Itu benar-benar. Saya kelupaan malah lagi pas sering meeting sama si vendor yang baru. Nah ya, takut-takutnya nggak ke backup ya atau nggak ketarik ke sistem yang baru, teman-teman bisa langsung download dulu sekarang gitu ya, jaga-jaga gitu ya. Gitu. Yang pasti kalau kayak masalah nilai, status dan histori teman-teman itu ke bawah semuanya kok gitu dimigrasikan gitu. Nah, kalau yang masalah modul, nah itu belum saya tanyakan, lupa saya, sorry. Berarti saya download dulu aja ya, Pak ya. Ya, betul, sip. Alternatifnya gitu. Makasih, Pak. Oke, Om Jul. Itu rambut kenapa dikuncir? Siap. Jelaskan dulu itu sebelum nanya. Ya. Itu rambutnya kenapa dikuncir? Tolong dijelaskan dulu itu. Rupin kayak Iya. Oke. Lagi cosplay. Jadi ada Pak. Yo. Iya, ini boleh tanya Pak ya? Boleh. Dari semua yang kulihat, sepertinya ada dosen baru. Boleh kenalan nggak Pak? Wah, telat masuk sih. Tadi udah dikenalin. Udah kenalan, Om Jul. Iya, Om Jul baru masuk tadi jam berapa. Tapi nggak apa-apa lah. Masih ready nggak nih? Pak Sahid, halo? Masih. Takutnya biasa, ini Jumat malam. Ya, Pak. Oh, masih ada. Boleh coba, ini kebetulan ada salah satu idola K-popnya informatika nih, Om Julkarnain yang bertanya. Ini katanya ada dosen baru. Ya, kalau bisa coba diperkenalkan. Silakan Pak Sahid. Ya baik. Tapi mohon maaf ya, saya belum untuk sekarang belum bisa on cam dulu ya. Memang kondisinya lagi gelap di rumah. Tapi wajah saya sesuai sama foto yang terpampang sekarang kok. Jadi ini foto saya 2 tahun lalu, jadi mukanya ya nggak banyak berubah lah. Kurang lebih masih seperti itu gitu. Ya, perkenalkan ya, mungkin untuk semuanya, nama saya Syahid Abdullah gitu. Nama saya Syahid. Jadi memang saya ini mulai bulan ini baru bergabung dengan Prodi Informatika Unsia ya. Ya, jadi memang saya tadi dijelaskan seperti dijelaskan Pak Riyad, memang spesialisasi saya di bidang ya karena memang S1 saya dulu matematika, jadi spesialisasi saya itu di bidang matematika dan data science seperti itu. Itu mungkin. Oke, Om Jul, tempat tanggal lahir mau ditanyakan? Enggak kan? Nggak usah Pak. Soalnya tadi saya telat Pak masuknya lagi ngitung duren. Ya, kalau ditanyakan saya aja nggak pernah ditanyakan. Dewa. Enggak, tadi kan lagi ngitung duren Pak, makanya agak telat datangnya. Aduh. Jangan ngomong duren Jumat malam. Terima kasih. Salam Ya, kenal thank you. Pak Said. Ya, oke. Nah, jadi Pak Sahid ini tim baru kita nih, keluarga baru kita. Orang-orangnya ini modelnya lemah lembut, jadi tolong jangan dinakalin ya sama teman-teman yang lain. Enggak juga Pak. Oh iya. Oke, silakan kalau ada yang mau bertanya.
Mabar, tar dulu ngurusin ini dulu. Kalau saya tinggal mabar, KRS-nya berantakan ini. Ada lagi silakan yang mau disampaikan, mau ditanyakan. Sorry, saya nggak bisa ngebaca chatnya tadi kan lagi presentasi nih. Takutnya Pak Iwan ada yang nanya di chat belum saya jawab atau mau nanya langsung silakan. Pak, saya mau tanya Pak. Oh Pak Amer, Turki boleh silakan. Ya Pak, kita ini kan angkatan genap 2021 Pak. Otomatis kan semester yang berikutnya ini kan masih paket ya Pak ya. Nah itu apakah tetap konsultasi atau langsung otomatis ngisi aja Pak? Konsultasi aja misalkan saya gini aja. Halo Pak, dosen pembimbing akademiknya ya. Assalamualaikum Pak, saya mau NTKRS, izin NTKRS ya Pak, saya nggak ada yang ngulang dan saya isi paket semua. Nah kalau kata dosen pembimbing akademiknya, oke silakan isi formulirnya, sip, udah. Gitu aja. Nah tujuan saya wajib konsultasi itu biar ketahuan nih, kita banyak yang statusnya H, hilang gitu ya. Kalau disyakat kan tuh status banyak banget tuh, ada yang hilang gitu kan, ada yang kemana tahu gitu kan. Nah ini saya agak sulit nge-tracknya gitu, karena memang ada masih sistemnya baru lah gitu kan, belum yang versi premium banget gitu. Jadi harus minta satu-satu gitu. Nah siapa tahu dengan seperti itu dan isi formulir tadi lebih terbantu nih mahasiswa yang aktif siapa aja gitu. Gitu. Karena ini ya informasi buat teman-teman yang lain nih, semester depan ini kemungkinan ya nambahnya sekitar 200-an lebih lah. Jadi nanti teman-teman punya teman baru 200-an lebih gitu ya estimasinya. Nah untuk waktunya sendiri Pak kapan Pak mulai konsultasinya itu? Pokoknya konsultasi bisa mulai besok, ngisi formulir juga bisa mulai besok ya, Google formulirnya ya, Google Formnya. Tapi untuk entry KRS karena ada beberapa ada yang belum plot ya, ada yang belum plot. Kalau informatika sudah beres gitu kan. Ada prodi yang belum plot jadwalnya ke Siakat, jadi belum bisa dibuka entry KRS-nya. Kayak contohnya seperti yang ini nih. Nah, ini ya. Ini kan saya mau entry KRS nih, akademik isi KRS. Nah, ini belum ada tuh. Ya. Begitu. Nah, kalau yang tepat semester ini pasti mata kuliah yang tepat semester atau semester berjalan. Kalau semester lalu bukan yang tidak lulus, tapi semester yang kemarin yang kelewatan nggak keambil. Nah, ini baru mata kuliah yang nggak lulus. Gitu. Oke ya. Oke, ada lagi? Assalamualaikum Pak, mau tanya Pak. Waalaikumsalam. Yuk. Oh, tadi untuk rekod nama saya Trio dari IT 07 yang kemarin menghilang. Oh, yang kemarin menghilang. Ya. Welcome back. Mau lanjut lagi. Oh ya oke Pak. Ini Pak, tadi kan ada sempat review untuk rekod absensinya dimulai Rabu pukul 8 sampai Minggu pukul 23. Semisal ada dosen yang upload materi di hari Senin atau Selasa, terus kita melakukan download materi, apakah itu nggak ke rekod absensi gitu Pak? Enggak. Dari Rabu sampai dengan Minggu itu. Karena untuk publish-nya juga kita di sistem biasanya ya settingnya ya. Kalaupun ada yang lepas 1-2 orang dosen itu biasanya kayak MKU itu kadang-kadang suka lepas tuh, ada yang sedikit-sedikit nakal tuh ya. Nah, kalau di prodi semua udah saya set atau instruksikan buat nge-publish itu setiap Rabu jam 8 publish, tutup di Minggu jam 23.59. Kalaupun ada dosen yang nge-publish di Senin Selasa, nah dicuekin aja dulu, ntar aja hari Rabu ngerjainnya karena Senin Selasa itu waktunya teman-teman buat libur gitu. Tapi kalau ada yang rajin banget ya Senin akses, nanti Rabu akses lagi gitu. Iya, gitu ya. Oke, ada lagi? Pak, ya. Sama-sama. Sorry kalau misalkan udah mulai ada asap-asap berkeliaran gitu. Karena sudah malam, sudah mulai kantuk. Nabun Om Jul, biasa. Pak, izin nambah Pak. Boleh. Tadi aku lihat kolom chat, itu ada yang nanya tuh, si Epri Febri. Dia katanya ada satu matkulnya yang nggak lulus, itu apa bisa diambil di semester 3 nanti?
Mbak Evrinya ini ikut semester antara nggak tuh? Kalau ikut semester antara bisa ngambil. Nah, sayangnya kayaknya nggak ikut semester antara. Jadi semester yang besok itu kalau di paketnya aja udah pas 19 gitu. Jadi yang ngulangnya lagi di semester depannya. Begitu. Dia nggak sempat nanya kayaknya. Iya. Malu-malu kucing biasa ya. Ya, Pak. Kucing garong. Aduh, kucing garong yang ngomong itu. Apa ya ngomong kucing garong, di sini kumpulan kucing garong semua. sorry. Malam Pak Riyad. Malam Mas Dedi, silakan. Ini kan menyambung pertanyaannya Mas Noto tadi tentang LMS baru. Itu nanti ada acara buat demonstrasinya nggak ya Pak? Ada dong, lupa saya sampaikan ya. Nanti ada sesi khusus buat perkenalan, terus workshop atau sharing session dokumentasi atau pelatihan buat teman-teman semuanya lah. Itu nanti akan diadakan. Tinggal kita tunggu saja infonya dari Bu Hasanah ini selaku ketua BA kita ini. Orangnya kayaknya lagi jalan-jalan ini. Tadi kayak sih ada sih. Malam. Ada lagi mau tanyakan? Silakan. Saya Pak Riyad dengan Pak Riyad. Malam Pak Riyad. Ya, malam. Oh, Pak Zulkifli. Oke, silakan. Maaf, saya agak telat masuk tadi. Apa-apa. Ini mengenai KRS yang tidak ikut semester antara wajib mengambil yang paket ya Pak ya ke semester 1 atau gimana? Iya betul, diambil semua. Jangan nggak diambil semua ya. Gitu. Oh, gitu ya. Jadi kalau santai di awal, nanti di akhirnya numpuk. Bahaya. Jadi intinya wajib mengambil yang di mata kuliah semester 1-nya ya? Wajib banget. Diambil semuanya. Oke, nanti gini ya, kalau yang misalkan contoh gini nih, ada temennya yang pengen santai nih, contoh gitu. Dari 19 SKS, ambil 14 SKS. Nah, itu biasanya nanti akan saya telepon. Jadi siap-siap aja kalau yang ngambilnya kurang-kurang, terus saya telepon gitu. Dan akan ada keluar bujuk rayu maut saya gitu, buat ngambil full. Nggak boleh lebih dari 19 berarti ya, Pak? Belum boleh. Nanti kalau dari semester 3, baru boleh pol-polan, 24 SKS. Mana tahu. Gitu. Maunya sih begitu. Biar bareng sama antara, Pak. Iya, maunya sih begitu. Cuma tadi kan waktu kemarin saya sempat diskusi sama Pak Warek juga. Wah nggak bisa, pokoknya udah aturan dikritik segala macam, dan memang ada aturannya sih. Oh ya udah deh, ikutin aja lah gitu. Siap. Daripada saya dikasih surat cinta juga dari universitas kan. Oke Pak ya. Oke. Jadi dicentang ya Pak ya? Siap, dicentang semua ya. Siap. Makasih, ada lagi? Malam. Halo Pak. Yuk, boleh silakan Mas Livi. Pak, mungkin saya tertinggal. Untuk konsultasinya itu ada grup WhatsApp-nya atau langsung ke Bapak ya? Sama dosen pembimbing akademik Bapak. Akademik masing. Oh, Mas Livi PA-nya saya. Kalau PA-nya saya iya, kan Pak. Ada grupnya tuh. Oh, saya belum masuk, Pak. Wah, ada yang jadi adminnya di grup saya. Boleh tolong di-invite teman kita yang satu ini. Ya, nanti di-invite ya. Sama saya juga belum masuk tuh, Pak. Saya juga belum masuk, Pak. Nah, kan baru ketahuan Pak, saya belum masuk, Pak, saya belum masuk. Jadi kemana selama ini? Nah, ya, nanti oke, buat dosen tetap atau di sini dosen teman-teman dosen informatika, nanti minta tolong untuk share grup dosen bimbingan akademiknya ke saya, biar saya sharekan di grup keluarga besarnya, oke? Nanti di-share ya, tenang ya. Baik Pak, terima kasih. Oke. Silakan, ada lagi yang mau bertanya, meramaikan. Oke, Bu Nur, silakan. Oh, Ibu CEO kita. Tentang beasiswa, ini Oke. banyak yang ditanyakan. Ya. Yang pertama, tata cara pemotongannya seperti apa? Apakah harus lewat admin administrasi? Terus yang kedua, kalau misalnya awalnya cicilan mau ikut pembayaran full di depan, itu bagaimana tata caranya? Kalau yang tidak pakai Pintaria atau kalau yang langsung ke admin? Oke, saya jawab yang saya ketahui dulu ya. Nah, ini ada contoh nih. Ada contoh, kita kan bisa ngeliat riwayat keuangan di sini ya. Nah, waktu itu sudah pembayaran satu kali atau cicilan pertama nih ya. Itu. Nah, yang sudah melakukan pembayaran cicilan pertama
Ya, kenapa ini saya jelasin dulu. Kenapa beasiswanya itu nggak langsung ada nih gitu. Jadi di langsung cicilan pertama udah langsung ada potongan gitu. Enggak gitu. Kita mau ngedata dulu siapa yang aktif dan siapa yang nggak aktif. Masa yang nggak aktif kita kasih beasiswa kan enggak juga gitu. Jadi hanya yang aktif aja yang dapat beasiswanya gitu. Contoh seperti ini nih salah satu teman kita. Sudah bayar cicilan pertama. Terus langsung ada potongan lagi nih berdasarkan IP-nya untuk potongan beasiswanya. Jadi sudah langsung otomatis ini yang model cicilan dan langsung dari Unsia. Tapi kalau yang mau bayar langsung, kalau nggak salah kemarin ada info dari Mas Rizky, gitu ya, itu salah satu best employee-nya Unsia dan yang paling banyak kasih info ke kita, itu biasanya kita diminta untuk menghubungi bagian keuangan dulu karena info atau tata cara pembayarannya SOP-nya ada di sana. Itu kalau yang di Pintaria juga kayaknya harus menghubungi ke Pintarianya dulu atau call center-nya sana, itu support-nya sana gitu. Nah, seperti itu informasi yang saya ketahui dan bisa sampaikan gitu ya. Terima kasih Bapak. Oke, jadi kalau yang model cicilan yang dari Unsia, begitu bayar cicilan pertama otomatis langsung kepotong, itu aja. Berdasarkan berapa besarannya. Nah, ini kan ini banyak teman-teman yang dapat maksimal di potongannya 600.000. Ya, kita nggak berharap pandeminya berkepanjangan ya, tapi beasiswanya yang berkepanjangan karena namanya kan beasiswa pandemi. Jangan sampai pandeminya berkepanjangan, beasiswanya yang kepanjangan gitu. Oke, siapa lagi yang mau bertanya, yang mau meramaikan suasana malam ini? Assalamualaikum Pak Riyad. Waalaikumsalam, Mbak Yastiti. Maaf telat Pak, baru masuk. Ya, nggak apa-apa. Itu tadi kan ada link yang dibagikan sama Bang Nugi itu soal KRS tuh saya nggak paham Pak. Ada mata kuliah semester 1, 3 itu apa ya Pak? Maaf baru masuk. Nah, itu nanti untuk ini ya, ini saya satu kali lagi share dan nggak apa-apa teman-teman semua. Makasih, karena Pak. biar makin paham ya. Poin share. Nah, ini untuk entry KRS-nya. Pokoknya sebelum entry KRS itu wajib konsultasi dengan dosen pembimbing akademik atau si dosen pembimbing akademik kan pasti akan wajib sih kalau saya dari saya udah saya instruksikan wajib untuk say ke say hello atau segala macam atau sekedar oke, kita sudah mau mulai entry KRS, siapa yang mau entry KRS gitu. Oke. Terus kalau udah konsultasi dengan dosen pembimbing akademiknya mengenai ada yang ngulang lah atau enggak ada yang ngulang lah atau mau yang semester 3 ini mau ngambil semester atasnya dan segala macamnya ya. Nanti isi form dulu di Google Form yang yang link yang ini nanti akan saya share juga untuk rencana pengisian KRS-nya mau ngambil mata kuliah apa aja. Nah, di situ ada data-data yang diisikan dari data mahasiswa, itu ada petunjuknya semua tuh setiap pertanyaan yang saya tuliskan di situ. Udah diisikan formulirnya, nanti akan direview nih sama DPA-nya atau dosen pembimbing akademik tentang rencana KRS yang akan dientrikan gitu untuk semester berikutnya atau semester besok ini. Nanti kalau sudah oke segala macam, tinggal entry yang asli nih. Jadi yang ini yang di formulir yang isi form ini yang sebagai rencana KRS ini baru rencananya ya di Google Form. Nah, nanti yang betulannya itu ada di academic.unsia.ac.id di sistem akademik kita gitu. Nah, nanti kalau udah di entry tinggal disetujui sama dosen pembimbing akademik gitu. Jadi kalau KRS ini gini ya, kalau teman-teman yang KRS yang nggak disetujui nanti namanya nggak ada di kelasnya. Kalau disetujui baru masuk ke dalam kelasnya gitu. Oke? Oke. Boleh, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini terkait dengan LMS yang baru. Ya, ya sebagaimana LMS yang lama itu sering ada chat lewat konsultasi atau forum, tapi tidak ada respon. Itu bagaimana caranya mungkin di LMS yang baru ini untuk bisa mewujudkan komunikasi yang lancar gitu, Pak. Makasih, Pak. Oke. Nah, untuk makanya di LMS yang baru ini yang di absen otomatis itu bukan cuma mahasiswa nih. Dosen juga sama. Tuh dosen kalau telat upload, nggak bikin kuis, atau dia cuma buka forum ya, tapi yang respon ya nggak di absen sih, dia nggak dapat presensi kehadiran. Jadi kalau dia mau mendapatkan presensi kehadiran dan dapat gaji, otomatis dia pasti akan aktif. Jadi tenang aja teman-teman ya. Gitu. Mantap, Pak. Makasih. Oke.
di LMS yang baru Pak Riyad, saya lihat saya sempat coba nih yang Haruka udah bisa tembus tapi belum bisa ini Pak ya. Belum ada data. Iya, Ada belum. data mahasiswa. Masih integrate dulu gitu. Oh iya, cuma karena belum familiar ya sama tampilannya Pak ya. Jadi boleh saya bilang memang agak nggak user interface nggak user friendly banget seperti yang Sevima ini gitu ya, agak sedikit monoton lah tampilannya gitu. Cuma kurang menarik sih, dia cuma berdasarkan fungsional aja gitu, jadi fungsi-fungsinya doang gitu. Kalau interface-nya kayaknya kurang diperhatikan. Nah mungkin ada yang orang-orang UX komplain ke Haruka, bos ini LMS itu kan interface-nya kok monoton banget, sinilah gitu. Atau kita punya prototipe-nya nih, kita punya nih gitu ya, siapa tahu jadi rezekinya atau jadi timnya sana gitu kan gitu. Memang agak sedikit nggak user friendly, tapi memang fungsinya lebih lengkap dari LMS yang kemarin gitu. Nama LMS barunya apa? Apa ya? Saya juga lupa. Kalau nggak salah pernah di-share gitu. Aduh, saya ini salah satu orang yang sering banget lupa dah. Ini habis ngomong aja saya kesandung dikit juga lupa nih saya habis ngomong apa tadi gitu. Ya pasti ntar ada sosialisasinya dan ada pelatihan buat teman-teman kok gitu. Ditunggu aja. Kalau nggak salah akhir bulan ya, tanggal 1 atau tanggal 2 atau tanggal berapa gitu. Aduh. Kenapa? Nah itu kalau nggak salah nanti jadi rangkaian acara Disnatalisnya teman-teman, nanti Disnatalis ini kita ramaikan lah gitu, ulang tahun pertama kita nih. Jadi kita sama-sama berumur 1 tahun semuanya ya. Ya ada lagi yang mau disampaikan, ditanyakan? Silakan. Oh iya saya lupa tadi, saya tadi mau menyampaikan yang masalah 3,5 tahun sama yang 5 tahun gitu ya. 3,5 tahun dan yang 4 tahun lulusnya gitu, bukan 5 tahun, sorry. Untuk meluluskan seperti ini ya, kalau untuk meluluskan yang 3,5 tahun sebenarnya untuk prodinya sendiri dan kampusnya minimal tuh harus sudah punya akreditasi B gitu ya. Nah kalau dulu kan akreditasi itu dari C, B, dan A. Nah sekarang namanya jadi baik, baik sekali, dan unggul. Itu jadi nilai hurufnya akreditasi itu sekarang seperti itu. Nah kalau Unsia sendiri secara regulasi dan segala macamnya gitu ya, kalau secara aturannya dengan izin operasional sebenarnya sudah terakreditasi C gitu atau baik gitu. Tapi kan saya mau ngejar atau kita semua di universitas mau ngejar minimal akreditasinya adalah B atau baik sekali, karena kebutuhan industri seperti itu ya, kebutuhan industri dan dunia kerja seperti itu. Kayak contohnya beberapa BUMN maunya yang dari akreditasi B, PNS juga sama minimal B gitu. Bahkan ada kalau di jalur PNS itu yang khusus tuh yang akreditasinya A, prodinya A, instansinya A gitu, baru ada jalur khususnya gitu. Ya mudah-mudahan sih kita bisa ke A gitu. Idealnya sih sebenarnya akreditasi itu setelah ada lulusan dari prodinya gitu. Ya. Jadi harusnya seperti itu, idealnya seperti itu. Karena akreditasi yang sekarang ini berbasiskan outcome, bukan seperti dulu inputan gitu, yang istilahnya gampang disulap atau manipulasi. Sekarang kita nggak bisa seperti itu. Mau entry outputnya teman-teman mahasiswa, tapi buktinya nggak ada. Nah itu dia jadi bumerang buat kita sendiri pada saat visitasi sama asesor. Kita bilang mahasiswa kita punya prestasi di sini, dosen kita prestasi ini, buktinya mana? Nggak ada, walah ampun udah otomatis dicoret kita gitu kan. Atau kayak misalkan ya kayak gampangnya gini nih, rata-rata nilai IPK teman-teman, nah itu jadi salah satu parameter atau poin di dalam akreditasi keaktifan teman-teman. Nah itu juga sama jadi gitu, sertifikat kompetensinya. Makanya sekarang di Unsia semua prodi itu ada yang namanya track program. Nah itu nanti kan kemarin kalau nggak salah di Pak Wahab juga pernah dijelaskan tuh ya, yang kita mau nge-guide lembaga sertifikasi dari LSP segala macam, nanti juga dari Hima juga kan bisa bekerja sama nih sama LSP ini untuk prodi juga, sama-sama prodi kita adakan sertifikasi ini buat teman-teman semuanya yang kalau bisa jangan sampai keluar dana pribadi, tapi kita berdayakan dana-dana beasiswa dari LSP-nya itu dan dari pemerintah kayak gitu. Nah makanya butuh banget bantuan, uluran tangan, dan kontribusi dari teman-teman semuanya, bukan cuma dari segi prodi dan dosennya aja buat akreditasi sekarang. Nggak seperti itu gitu. Akreditasi sekarang ini kalau salah satu elemennya nggak support, nggak akan bisa gitu. Karena paling banyak ini, jujur saya bilang paling banyak untuk pengisiannya adalah dari outputnya teman-teman semua.
Itu yang saya sampaikan gitu. Ada berapa poin itu dari mahasiswa semua gitu. Makanya sebenarnya kalau kita mau akreditasi besok tahun depan bisa aja, tapi tos-tosan nekat. Poin dari mahasiswanya nggak ada, belum ada gitu. Apa yang mau kita tuliskan gitu. Kayak sertifikat aja cuma baru beberapa aja nih teman-teman gitu. Dan yang diakui yang teman-teman ini selama ini yang diakui itu sertifikat dan segala macam yang atau outputnya semenjak bergabung dengan Unsia gitu. Bukan dulu-dulu atau lampau gitu. Nah, jadi ya kita doakan aja, kita berusaha bareng-bareng. Mudah-mudahan sih targetnya di tahun ketiga atau tahun keempat sebelum ada wisuda atau sebelum ada kelulusan bisa mencapai akreditasi B. Kalaupun nggak tercapai, setelah ada lulusan kita sudah punya buktinya, kita sudah punya datanya, ya, sudah punya banyak poin ya, kita ajukan lagi. Dan yang kalau sudah lulus, begitu akreditasinya keluar yang terbaru, yang terupdate, akan ikut kok gitu. Jadi jangan takut gitu. Ini cerita waktu saya dulu kuliah S1, saya masuk jurusan juga sama, belum terakreditasi, dan setelah saya lulus juga belum terakreditasi tuh. Pas saya lulus baru muncul akreditasinya, tapi saya tetap ikut gitu. Ya walaupun ijazah saya nggak dicetak ulang gitu aja, cuma ada beda ijazah aja sama angkatan yang di bawah saya gitu. Yang di bawah saya ada terakreditasi apa gitu, nah di saya nggak ada gitunya. Cuma kalau secara legalnya ya tetap ikut kok gitu aja. Pak Aryat tadi saya nyambung lagi Pak, berarti sertifikat yang diakui itu adalah yang sudah semenjak kita bergabung dengan Unsia ya Pak ya? Iya betul. Oke. Itu dia. Berarti yang sudah lewat-lewat tidak bisa digunakan ya Pak? Iya, gitu. Ya soalnya kan sertifikat ada expirednya tuh kalau yang buat kalian. Betul, ada yang beberapa expired. Bikin SIM berarti. Iya, sama gitu. Ikutan lagi berarti Pak. Oh iya, makanya dari nol lagi dari sekarang nih. Kayak misalkan Om Firdaus punya sertifikat Android developer atau Cisco atau apa gitu ya. Tapi sebelum jadi mahasiswa Unsia, nah nggak diakui gitu. Betul Pak, betul. Iya. Nggak bisa disamakan ya Pak ya. Nah, itu dia tuh nggak bisa disamakan, nggak bisa diakui atau nggak bisa direkognisi jadinya gitu. Exam soalnya duit lagi Pak, lumayan Pak. Nah, makanya nanti kita mau ngadain tadi tuh kita mau join nanti sama LSP. Kalau saya kemarin udah dapat targetnya LSP informatik. Nah kebetulan dia skemanya banyak ya. Mudah-mudahan nanti urusan Pak Wahab yang mau maju ke sana gitu. Mudah-mudahan ada kabar baik segera gitu. Karena maunya di semester ini tuh teman-teman udah punya satu sertifikat LSP di semester ini ya. Tapi kayaknya yang buat angkatan atau yang semester 3 nih, yang semester 2 track programnya belum jalan. Semester besok baru gitu. Rencananya ke depannya setiap semester itu teman-teman ya punya satu sertifikat dari LSP. Jadi kalau di total 8 semester punya 8 sertifikat. Itu rencana kita atau target kita untuk 2024 ini. Gitu. Cuma balik lagi semua ke birokrasi yang musingin. Mudah-mudahan aja birokrasinya nggak ribet ya. Ada lagi? Kan tadi disampaikan itu ya Pak, ada kaitannya dengan mahasiswa apa ya? Nah, saya usul gimana kalau itu disosialisasikan cara menyuruh ke mahasiswa agar mahasiswa itu juga aktif gitu, Pak. Atau tahu minimalnya ada informasi apa, oh ini kaitannya dengan akreditasi kampus. Nah ini dia pun ikut andil gitu Pak. Jadi tidak boleh yang sama sekali sih. Makasih Mas. Ada yang bisa bantu translate kan? Di saya kok putus-putus banget ya. Om Hadi, sorry suaranya putus-putus banget. Saya. Diulang Om Hadi, diulang. Iya, benar. Itu kaitannya dengan yang terakhir disampaikan Pak Tidian. Karena ada kaitan besar dengan mahasiswa dari nilai akreditasi yang didapatkan oleh kampus. Nah, usul saya sih alangkah baiknya jika mahasiswa itu dikasih tahu atau disosialisasikan ke mereka ketika ada info kaitannya dengan itu, kita sama-sama nih mendukung kegiatan tersebut atau tidak ketinggalan kereta lah gitu ya. Oke. Terkait poin-poin mahasiswa yang butuh kontribusi teman-teman mahasiswa masalah akreditasi dan nilai akreditasi ya. Iya Pak. Ya, itu rencananya sekarang kita mau publikasikan atau sekarang kan sedang saya infokan nih. Cuma ternyata yang join 89, tadi sih sekitar 90 lebih gitu kan. Nggak tahu pada kemana gitu, hilang lagi statusnya. Nah, siapa tahu nanti yang tidak sempat ikut di sini bisa menyimak recordingnya dan segala macamnya. Seperti itu ya. Nah, nanti akan saya infokan juga. Pokoknya nanti di acara Pensaku dan HTC juga itu akan diinformasikan kok gitu. Seperti itu.
ada tadi saya sekilas baca di chat ada yang nanya nih kayak Om Joni, kalau jurnal bisa dikonversi ke skripsi, bisa. Waktu itu pernah saya sampaikan ya, model skripsi itu bukan cuma nulis paper atau nulis laporan skripsinya. Nanti ada banyak jalurnya, tapi jangan sekarang lah. Nanti dulu lah gitu. Yang pasti bukan ya sekarang kayak kita acuan kita atau standar kita mengacunya ke universitas yang besar sudah nerapin memang model baru lah gitu. Jadi nggak seperti dulu gitu. Tugas akhir itu bukan cuma laporan skripsi, tapi bisa juga dengan riset, penelitian, atau ada paten lebih oke lagi, lebih gokil lagi, pasti akan saya kasih beasiswa atau kampus saya ajukan, pokoknya harus beasiswa, kalau nggak beasiswa patennya udah buat dia sendiri, jangan buat kampus gitu. Gitu kalau ada yang paten ya, bukan HKI ya, paten gitu. Terus ada yang dengan pengabdian masyarakat gitu ya. Jadi project real di masyarakat yang memang berkontribusi bermanfaat buat masyarakatnya gitu. Nah, itu juga bisa gitu. Jadi nanti buat tugas akhir bukan cuma skripsi aja, banyak kok skemanya. Oke, Om Jul, tadi ada yang mau tanyakan? Silakan. Enggak, Pak. Tadi cuma hanya handsetnya Om Hadi kesek-kesek itu aja sih. Iya, emang. Untuk kasih sayang. Hanya lagi Pak Riyad. Ya, boleh Om Firdaus. Ini akan infonya katanya mau diacak ya Pak ya? Oh iya, gini ya. Karena modelnya kan sudah mandiri entry KRS ya. Jadi misalkan yang di semester lalu nih Om Firdaus, Om Jul, Om Dani, Om Zulkifli Zen ada di IT 01. Di semester besok entry KRS-nya ada yang duluan, ada yang belakangan gitu. Ada yang entry 01, ada yang entry 03. Nah, jadi nggak bisa di satu kelompokan lagi. Jadi nanti berbaur dengan yang lainnya gitu. Gitu. Makanya nanti grup-grupnya mungkin akan berubah. Jadi nambah relasi gitu ya Pak. Gitu. Yang paketan juga tetap Pak yang ikut PKS semester 2. Iya, sama. Bongkar semua berarti Pak ya? Betul. Oh alah. Gitu. Goodbye berarti Om Jul. Ya, suasana baru lah. Biar suasana baru lah. Mau ke Dubai dulu Om. Bye-bye. Ya, tadi gue balik lagi nyariin durian. Dubai nggak ada durian Om Jul. Shanghai aja, Shanghai. Berarti info rombak kelasnya A1 berarti Om Jul gitu. Oh ya, ini kan masalah kaitannya dengan grup kan mungkin akan ada masalah. Bagaimana kalau sosialisasi Discord itu misalkan nih, kayaknya itu tongkrongan ngobrol. Ya. Ya. Apa ya? saya nggak bisa nangkep langsung aja. Putus-putus aja. Oh, sorry. Karena di Discord tongkrongan buat teman-teman ini. Oh, kalau tongkrongan bebas sih mau dimanapun gitu ya. Silakan aja gitu. Oh ya nanti kalau keadaan kalau keadaan udah normal itu kampus kayak ada yang namanya corner atau pojokan buat mahasiswa kan gitu. Nah, itu bisa dipergunakan ngumpul-ngumpul teman-teman mahasiswa kalau ada yang mau main ke kampus gitu. Pojokan sempit Pak, di saya cuma berdua Pak. Ya, pokoknya corner lah ya, berhubungan sama corner namanya saya lupa itu apa student corner atau apa gitu kan. Nah, itu ada tuh nanti di kampus disediakan gitu ruangannya. Udah ada. Sebenarnya sekarang juga ada tuh yang kalau misalkan Om Hadi pernah main ke kampus habis yang meja resepsionis itu kan di belakang ada kayak ruangan terbuka gitu yang ada bangkunya itu. Nah, itu sebenarnya bisa dipergunakan kalau ada yang main ke situ gitu. Makanya kayak waktu kemarin tuh, ayo siapa yang main di kampus nih? Kapan mau ke kampus? Nggak ada juga. Waktu saya ke Cirebon juga saya tanyain, nggak ada juga. Nah, Om Jul? Luas nggak Pak? Wah, luas. Kita bisa main bola di situ. Masih bisa guling-guling kan di situ Pak? Pokoknya kalau kita berdua guling-guling kan masih muat lah. Gitu. Oke Pak. E-library, pokoknya masih ada kolek buku dulu mau kerjasama. Saya juga belum dapat infonya nih. Kalau e-library-nya UNAS udah dapat udah launching ya e-library-nya UNAS dan mahasiswa Unsia katanya sih bisa gitu. Tapi nanti saya mintain info lebih jelasnya ya. Gitu. Tepatnya Bang, kayaknya butuh kita bacaan gitu Pak. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Tanya lagi Pak, kalau olahraga online itu gimana loh ya? Apa, sorry? Olahraga kan kita kadang sebagian ada kita lihat Firdaus juga senang olahraga, ada yang online olahraga. Olahraga online? Oh, iya. UKM gitu, maksudnya mau pembentukan UKM?
Kayak Mapala itu kemarin ada yang pengen. Itu sebenarnya Pak. Ya, kalau kita namanya UKM ya, bukan ekstrakurikuler. Ya, unit kegiatan mahasiswa. Koordinasi lewat ada nanti ayo kita naik gunung Semeru. Iya, itu kalau nggak salah kapan ya? Ini angkatannya Om Dani, angkatannya Mas Ajang itu waktu itu pernah bikin kayak basket ya, pertandingan basket atau event basket ya? Basket, Pak. Ya, gitu. Nah, cuma nggak tahu tuh jalan nggak? Kayaknya enggak ya. Enggak. Itu dia. Nah, direalisasiin dulu kayak begitu. Kalau mau ada pembentukan UKM, nanti bisa diajukan kok ke Bu Meta dan Pak Wahab gitu. Nanti bisa saya bantuin sih sebenarnya gitu aja. Gitu. Yang penting jalan atau enggaknya gitu. Kayak kemarin tuh yang basket, saya dapat edarannya buat ngedampingin, tapi kok nggak ada info lagi nih. Sampai saya lupa, baru ingat sekarang tuh pas Om Dani ngomong. Kali ada event-event tingkat nasional antar kampus kan kita ikut. Iya, boleh ikut kayak gitu. Nah, oke, outputnya teman-teman mahasiswa nih kayak gini nih. Jadi yang simple aja. Kayak gini, misalkan kayak ada lomba catur di tingkat RT-nya, itu bisa direkognisi buat akreditasi, serius. Nggak harus kayak lomba akademik. Bener, iya, nggak apa-apa gitu. Buat akreditasi institusi, akreditasi prodi bisa dimasukin gitu. Kayak lomba masak tingkat wilayah atau kampung apa, juara 1 dapat piagamnya gitu. Kirim ke saya, itu direkognisi kayak gitu. Jadi nggak harus yang akademik, jadi kegiatan-kegiatan yang lainnya kayak buat ke Pengmas segala macam juga bisa kayak gitu. Dari tingkat RT atau dari tingkat lingkungan itu udah bisa direkognisi gitu ya. Namanya tingkat lokal gitu. Kan jadi tingkat lokal, tingkat wilayah, tingkat kabupaten atau dan tingkat provinsi, nanti nasional dan internasional. Paling kecil itu tingkat lokal atau wilayah kayak gitu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Yang mau disampaikan silakan. Itu yang terhitung kan setelah kita masuk Unsia kan ya? Ya, betul. Oh, ya. Om Arman, email kampus sudah ada nih teman-teman, ada yang udah dapat beberapa email kampus. Kan? Ada yang udah dapat email kampus di sini? Saya udah, Pak. Nah, belum, itu Mas Ajang. Mas Ajang, waktu itu minta ke siapa Mas Ajang? Ke mahasiswa langsung. Oh, ke mahasiswa langsung ya? Iya. Oke, langsung ke kemahasiswaan ya? Buat email kampus. Jadi yang mau punya email kampus, hubungi kemahasiswaan buat minta email kampusnya. Lomba makan kerupuk, pokoknya setiap kegiatan kemahasiswaan yang berhubungan dengan kemasyarakatan itu juga bisa masuk buat direkognisi. Ya walaupun poinnya dikit gitu, yang poinnya besar tentunya sesuai dengan bidang ilmunya. Misalkan lomba krimping kabel tingkat RT, tapi kan sesuai bidang ilmu kan? Nah, masuk. Iya gitu. Nah, kayak Mas Ajang ini nih sertifikatnya banyak nih. Kalau bisa bawa nama Unsia, nah poinnya buat kita banyak banget tuh, Mas Ajang. Kayak jadi pembicara seminar atau segala macam, nah itu poin-poin buat kita sebenarnya tuh, pundi-pundinya. Kalau cuma jadi penyelenggaranya nggak apa-apa ya. Yang penting adalah Unsia gitu. Penyelenggaranya ya. Nanti coba saya dari dosen-dosen kita juga gitu maksudnya. Nanti coba saya lihat lagi isian LKPS ya. Jadi kita namanya tuh isian LKPS nih, laporan kinerja program studi gitu. Jadi laporan kinerja program studi itu dari sumber daya, dari kemahasiswaan, kerjasama sumber daya dan dosen mahasiswa. Terus keluarannya penelitian dan pengabdian masyarakat dan segala macam ya. Nanti penelitian segala macam nanti saya coba cek lagi. Kalau kepanitiaan kayaknya untuk pengajar aja dah. Kalau mahasiswa itu lebih ke arah prestasinya deh. Kalau kepanitiaan itu yang sempat saya baca ya. Kalau dia ikut di kepanitiaan kayak pengabdian masyarakat. Nah, kalau seminar mungkin ya, jadi bisa tuh. Seminar itu kan bisa kita masukkan ke dalam kategori pengabdian kepada masyarakat. Itu. Jadi dikumpulkan aja kalau punya sertifikatnya atau piagam atau segala macamnya atau surat tugasnya, nah itu dikumpulkan. Itu. Nanti ada unit khususnya kok di prodi yang buat ngumpul-ngumpulin itu. Jadi teman-teman bisa lapor ke situ. Seperti itu, ya. Oke, ini ada pertanyaan dari temennya. Sayangnya direct kayak jadi nggak kelihatan gitu. Jadi dia menanya, sertifikat yang diperoleh dari webinar itu diselenggarakan badan lain atau harus dari kampusnya biar diakui gitu.
sertifikat akademiknya kayak sertifikat webinar itu nggak harus kampus yang menyelenggarakan. Kalau ada instansi lain atau tempat lain yang menyelenggarakan, tapi teman-teman ikut sebagai peserta, itu juga tetap bisa dimakan seperti diakui atau dimasukkan ke dalam yang isian formulir tadi ya, gitu. Pokoknya yang diakui itu semenjak teman-teman jadi mahasiswa Unsia, itu. Oke, ada lagi? Aman? Nah, ada informasi sedikit yang saya sampaikan mengenai jadwal Vicon gitu ya. Nah, kemarin saya sempat diskusi dengan angkatan semester 3 gitu. Karena kebetulan kan kelasnya dikit, jadi masih bisa ngakomodir jadwal Vicon itu di after office hour ya. Dan weekend gitu, Sabtu. Ya kalau Minggu sih, kalau bisa mudah-mudahan Minggu nggak ada lah. Karena saya juga kayaknya butuh istirahat buat Minggu gitu. Itu bisa kita akomodir. Nah, nih info-info buat teman-teman yang semester 2 ini, itu estimasi kelasnya, nanti teman-teman itu punya 9 kelas. Dari IT 101 sampai dengan IT 109. Gitu. Dan agak sulit ngakomodir buat ditaruh di 1 jam, jadi buat paralel jalan bareng agak susah banget gitu. Saya nggak ketemu algoritma atau metodenya buat ngeproses itu karena keterbatasan host gitu. Walaupun hostnya udah ditambah, tapi tetap nggak bisa masuk kayak gini lah contohnya, saya sedikit share aja. Nanti ada informasi tentang MKU juga. Ada berita baik buat teman-teman tentang MKU. Kayak contohnya gini nih ya, kayak contohnya gini. Ini udah nggak bisa lagi kalau mau saya taruh paralel di sini gitu kan, satu kelas ini. Jadi otomatis saya pecah seperti ini. Nah ini salah satu contohnya aja gitu ya. Nah ini nanti akan saya share lah. Gitu. Nah untuk MKU, informasinya itu Vicon-nya nggak akan sampai 14 kali gitu. Jadi itu agak sedikit berita bagus buat teman-teman MKU-nya. Jadi MKU itu nanti orientasinya adalah hasil penerapan dari MKU itu sendiri. Kayak contoh pendidikan agama tentang toleransi beragama gitu. Misalkan mengadakan sebuah event kegiatan yang semua panitianya dari berbagai macam agama. Nah, itu bisa jadi output atau UAS-nya teman-teman gitu. Kayak misalkan kewarganegaraan, ada yang ngasih sosialisasi atau sosialisasi atau segala macam ya, contoh kayak gitu di anak-anak kecil di daerahnya gitu biar hafal Pancasila atau UUD. Nah, itu bisa jadi output kewarganegaraan atau gitu. Jadi nanti Vicon-nya si MKU ini rencananya nggak sampai 14 kali, nggak full gitu ya. Bisa jadi 2 kali paling sedikit gitu. Tapi tadi infonya yang terakhir saya dapat itu ya sekitar 2 sampai 4 kali Vicon-nya. Gitu ya. Jadi MKU nanti nggak Vicon terus-terusan. Seperti itu. Itu aja sih info terakhir yang bisa saya sampaikan. Nah, teman-teman ada yang mau ditanyakan lagi atau ada yang mau disampaikan sebelum kita didokumentasikan oleh Pak Iwan? Capture. Silakan kalau yang mau tanyakan. Mungkin ini Pak, terakhir Pak, ini yang untuk sertifikat. Halo Pak Riyad? Ya, silakan. Ini terakhir aja Pak Riyad untuk yang sertifikasi. Itu misalkan kita dapat sertifikat dari lembaga pembelajaran online gitu, itu bisa dipakai nggak ya Pak? Bisa. Oh, misalkan kayak gini, saya kan belajar di aplikasi Android itu namanya Sololearn gitu ya. Itu saya dapat sertifikat untuk kayak JavaScript, Java kayak gitu Pak. Berarti bisa dipakai. Ya, pokoknya mau dari instansi apapun, mau dari lembaga apapun, kalaupun juga bukan dari Unsia, tapi mendapatkan sertifikatnya itu semenjak teman-teman sebagai menjadi anggotanya keluarga informatika Unsia, itu yang diakui. Jadi yang sebelum teman-teman menjadi keluarga informatika Unsia itu nggak bisa kita akui. Jadi itu yang diakui sertifikatnya ya. Sertifikat kompetensi, sertifikat keahlian, sertifikat webinar, itu yang diakui adalah semenjak menjadi mahasiswa informatika Unsia. Itu aja sih. Kalau misalkan ada yang ikut Coursera atau kayak kursus-kursus online, banyak kan tuh kursus-kursus online yang kalau udah selesai kursusnya dapat sertifikat. Nah, kalau yang ikutnya sekarang nih, udah jadi mahasiswa Unsia, nah itu diakui. Gitu. Oke, ada lagi? Usul Mbak. Usul diadakan majalah reading online gitu Pak.
majalah bimbing online biar kita mahasiswa itu tahu itu penting tidak hanya yang berkaitan dengan LMS saja sih. Info dari apa? Mading online ya, mading online tuh nanti tugasnya Himat yang lola tuh. Nanti kan udah saya booking domainnya, nanti tinggal dikelola tuh websitenya. Oke, siap. Pak, sekali lagi Pak mau nanya Pak. Boleh. Jadi kalau yang sudah ikut antara nanti akan ada mata kuliah lain Pak ya untuk yang semester 3-nya itu? Iya. Misalkan ini Mas Didi kan nih kemarin udah ikut semester antara kan? Ya. Nah, berarti kan artinya jatah SKS yang 19-nya itu kan sudah berkurang kan? Betul, Pak. Nah, jadi yang diambil semester 1 yang belum diambil di semester antara sama di semester 3 yang bisa maksimalin sampai dengan semester 19 SKS gitu. Nggak boleh lebih, Pak ya? Oh, ya nggak boleh dulu ya. Oke, Pak. Oke. Nanti lebihnya kalau pas sudah semester 3 baru boleh gaspol. Masih Ryan gitu. Kalau motor baru aja kan harus dirayan dulu. Nanti jebol kalau main langsung gaspol. Betul, Pak. Betul, kan Pak. begitu, Om Firdaus? Tapi zaman sekarang kayaknya motor nggak ada yang pakai Ryan lah. Gaspol dulu baru apa ya? Gaspol dulu baru Ryan. Habis jebol baru dirayan. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Aman ya? Nanti bisa kita ngobrol-ngobrol lagi di grup gitu. Terus kalau kayaknya besok kita bakal sibuk untuk KRS, jadi pasti akan banyak Pak ini. Kalau bisa jangan ke saya dulu ya. Jadi masing-masing teman-teman ini punya dosen pembimbing akademik, diberdayakan dulu dosen pembimbing akademik ya. Jangan dianggurin, kasihan ya. Gitu. Mereka butuh diberdayakan gitu. Jadi silakan konsultasi ke masing-masing dosen pembimbing akademiknya masalah KRS ini gitu ya. Kalau ada pertanyaan atau permasalahan yang butuh penanganan lebih lanjut baru nanti saya atau ke saya gitu, seperti itu. Oke, kalau nggak ada lagi, minta tolong teman-teman yang nggak off cam diaktifkan kameranya, yang nggak on cam minta diaktifkan kameranya atau on cam karena akan didokumentasikan oleh Pak Ikhwan. Jadi buat kenang-kenangan dan dokumentasi kita juga karena sudah menyelenggarakan kegiatan seperti ini. Ini salah satu poin akreditasi nih kayak gini, seperti ini itu. Oke, sudah ada semua, Pak Iwan. Kalau dari saya sekian, tinggal saya kembalikan lagi ke Pak Iwan untuk masalah dokumentasi dan penutupan. Thank you. Oke, halaman pertama dulu ya. Satu. Disuruh nyisir dulu dong, nggak ada apa-apa nyisir dulu nih. Oh, nyisir. Kita belum nyisir nih gitu, belum jambul udah turun lagi nih, udah dinaikin dulu gitu. Ntar dulu Pak, pakai lipstick dulu Pak. Tuh kan masih banyak yang siap-siap itu. Baru pakai baju Pak. Lu tuh ada yang baru pakai baju. Dari mana yang baru pakai baju? Tunggu Pak. Duranya belum habis. Aduh. Bangsul masih pakai lipstick gitu. Coba di informatika yang begini. Saya pernah nyelinap ke komunikasi itu anteng banget. Benar banget infonya dari Pak Riyad ini rusuh. Ya biasalah. Oke. Kalau nggak begini bukan anak teknik kita, itu anak teknik kita. Informasi mulai dari Mas Dani sampai Mas Krisna ya, halaman pertama ya. Oke, senyum yang manis dulu. Iya, senyum yang manis kalau. Satu. Kelihatan wajahnya menderita semua. 3. Sip. Oke. Saya share dulu ya. Biar ada ini. Karena itu FGD itu adalah fungsi. Oke. Halaman kedua ini ada 4 ya. Lanjut. Kanai sampai Mas Efran. Oke. Ini masih ada yang belum nih. Dihidupin kayak Mbak Uswatun, Mbak Reni udah itu beda ya. Mbak Uswatun malu-malu ah. Oh, Mbak Uswatun malu-malu. Oke, Mas E dan P ini bisa dihidupin ya kameranya. Mbak Uswatun kalau dipanggil adikku sama Om Jul baru dia muncul. Jangan nanya dia. Gitu ya Pak. Oke, 1, 2, 3. Oke. Sip, kita lanjut. Ini ke
ke halaman ketiga dari Mas Teguh di sini sampai Mas Erwin. Ini masih banyak ini yang belum nyalain kamera. Bisa nyalain kamera dulu. Cepret aja udah. Mas Piki, Mas Rehan, Mbak Titis, Mas Farhan. Udah langsung Pak. Nur ya. Oke. Ini cuma 2 ini yang nyalain. Nggak apa-apa, dokumentasikan saja. Oke. Siap. Ini lagi AFK kayaknya ya. Nah, ya AFK. Nggak apa-apa dia. Nanti kalau 4 kali AFK di ban. Oke. Sip. Halaman terakhir ya. Siap. Oke. Ada yang pegel ya. Udah ya? Udah semua? Umur Pak. Siap. Menyesuaikan. Benar. Variat. Udah, Pak Iwan. Udah. Oke, terima kasih banyak Pak Iwan. Oke, teman-teman semuanya terima kasih waktunya udah join sama teman-teman tim dosen informatika untuk acara ngobrol bareng seperti ini. Mudah-mudahan nanti ke depannya ada lagi ya. Kalau dari saya sekian dulu. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian baik secara sikap maupun sifat dan ucapan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Pokoknya semuanya keep respect, saling menghargai, saling melengkapi. Kita semua bukan cuma teman, tapi kita semua keluarga yang insya Allah sampai akhir hayat kita akan punya relasi tetap ada di memori kita masing-masing sampai kapanpun nggak akan terhapuskan kenangan kita kuliah di Unsia, di informatika Unsia seperti ini gitu. Dengan banyaknya pengalaman, kejadian yang nanti akan kita lewati bersama-sama sampai dengan mendapatkan gelar sarjana ilmu komputer Unsia. Oke, kalau dari saya sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Thank you semua.